pemahaman tentang swasembada ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan penyerapan atau pembelian garam lokal itu. Artinya adalah kita akan berlari dengan industri yang membutuhkan garam. Kalau kita bisa selesaikan garam, insya Allah ekonomi kita yang lainnya kita bisa selesaikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita mampu berkumpul untuk memulai suatu diskusi yang sangat penting dan sangat relevan sekali dengan kondisi ekonomi dan juga sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia saat ini terkait mengenai kebijakan garam, kebijakan pengadaan, investasi, impor, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan swasembada garam. Hari ini kita akan banyak berbincang dengan para pakar maupun para praktisi yang sudah cukup sangat kompeten di bidangnya. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aji, saya bagian dari tim FDEP, Forum Diskusi Ekonomi Politik, yang menjadi host untuk acara ini, dan kami atas nama FDEP berterima kasih atas kehadiran para pembicara yang sudah hadir di dalam webinar Zoom webinar kali ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Abang Faisal Basri yang namanya sudah tidak perlu diragukan lagi sebagai tokoh ekonom senior dari Universitas Indonesia. Selamat datang Bang Faisal Basri. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Safri Burhanuddin selaku Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dari Kemenko Marves, Maritim dan Investasi. Selamat siang Pak Safri atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa banyak berdiskusi. Kemudian ada juga Profesor Misri Gozan, merupakan profesor teknik dari Universitas Indonesia yang juga merupakan ahli kimia, jadi profesor teknik kimia yang memahami betul bagaimana kondisi garam di Indonesia, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi teknis kualitas garam yang dibutuhkan seperti apa di Indonesia. Dan yang terakhir tidak lupa ada Pak Tony Tanduk, beliau merupakan Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia. Berarti ini industri ya, industri yang menggunakan garam. Kenapa kita berbicara mengenai industri? Karena memang kalau menggunakan data Kementerian Perindustrian, industri adalah pengguna terbesar garam di Indonesia. Jadi isu mengenai garam sebenarnya adalah suatu isu yang cukup pelik dan mengundang berbagai macam kontroversi dan dapat dilihat dari berbagai macam sisi. Kita bisa melihat selama ini kontroversi-kontroversi, perdebatan-perdebatan yang ada. Di satu sisi kita membutuhkan pasokan garam yang cukup, karena kalau berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2020 ada kebutuhan garam mencapai 4,46 juta ton, di mana 80%-nya lebih atau 84% di sini ternyata itu dibutuhkan untuk industri manufaktur. Namun di sisi lain produksi garam nasional diperkirakan hanya berjumlah 2,1 juta ton. Artinya apabila ingin memenuhi kebutuhan yang ada, maka memang ada urgensi untuk impor. Tetapi di sisi lain, kebijakan impor garam sendiri bukanlah suatu kebijakan yang mulus sebenarnya, karena kebijakan impor tentu memiliki dampak sosial, dampak negatif ke masyarakat, dampaknya terhadap petani garam, dampaknya terhadap ekonomi lokal, mempengaruhi banyak hal sehingga tidak mudah untuk membuat keputusan kapan Indonesia sebaiknya atau seyogianya melakukan impor garam. Oleh karena itu, kalau kita ingin berbicara mengenai swasembada garam, maka kita tentu harus berpikir out of the box. Kita berpikir out of the box bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan garam, khususnya untuk industri yang memang menyerap sangat besar. Bagaimana itu bisa dipasok tanpa
menggunakan cara-cara lama, menggunakan cara-cara baru, cara-cara inovatif yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi kebutuhan garam nasional. Jadi itu mungkin pengantar dari saya. Kita bisa langsung memulai diskusi. Di sini ada 4 pembicara. Tadi ada Bang Faisal, ada Pak Safri, Pak Prof Misri, sama Pak Tony Tanduk. Di sini saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Safri Burhanuddin selaku Deputi Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi untuk menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebenarnya karena ini kebetulan pas kali ini maritim dan investasi gitu. Apakah dimungkinkan suatu investasi di bidang maritim yang dapat menjawab tantangan swasembada garam? Oleh karena itu untuk Pak Safri saya persilakan, Pak. Terima kasih ya, sudah dikasih kesempatan diundang teman-teman dari forum diskusi nasional. Dalam hal ini saya ingin beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ini feedback. Teman-teman dari sini sudah ada Mas Faisal, ya kita bisa lihat di sini ada Mas Fisri, sudah Pak Tony Tanduk, teman-teman lain yang hadir. Terima kasih sudah hadir. Pertanyaan sederhana. Mampukah Indonesia swasembada garam? Kalau kita tanya swasembada garam apa dulu yang kita bahas? Kalau kita bicara garam untuk sudah lama kita berswasembada. Tapi kalau kita berbicara garam industri belum. Jadi kita bagi, kita akan berbicara mana. Kalau dikatakan mampu, yes kita mampu. Semua pertanyaannya tahun kapan kita mampu. Ini yang sekarang kami coba jabarkan beberapa teknologi baru yang kita akan coba di sini mumpung ada profesornya Pak Misri akan evaluasi. Bapak semua, kalau kita berbicara garam ini memang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Sejak Kementerian Kelautan atau dulu namanya Departemen Eksplorasi Laut dibentuk, DEL berubah jadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, salah satu isu yang meningkat adalah kita mengatakan kita Indonesia ini kok sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah laut yang lebih luas daripada darat, kok kita masih impor sih? Nah itu pertanyaan wajar ditanyakan. Kenapa? Karena kita sehari-hari berhadapan dengan laut kita tentunya lautnya bukan laut asin ya, bukan laut tawar. Jadi tentu pertanyaan sederhana, kok kita belum produksi sih? Kenapa kita masih harus tidak bisa swasembada? Dan itu pertanyaan yang lumrah diajukan sama masyarakat. Kami coba melihat lebih jauh, garam apa yang dimaksud? Kalau kita berbicara tentang garam konsumsi, saya pikir kita tidak banyak masalah kalau kita bicara garam konsumsi. Yang jadi yang masalah adalah kita berbicara garam industri. Makanya dalam hal ini kita akan melihat lebih jauh. Apakah garam yang dimaksud di sini adalah garam industri akan kita bahas. Bagaimana kita menutupi kekurangan garam industri produksi kita. Sedangkan salah satu kriteria yang kita katakan di sini adalah garam industri ini yang kita butuhkan adalah panitia sudah punya. Mohon bahan saya sudah dari panitia. Mohon bisa di share. Kalau enggak saya lakukan sendiri ya. Kalau misalkan ini saya buka sendiri dari file saya. Ini sudah di-share nih harusnya. Sudah ada ya? Sudah, Pak. Saya share sendiri ya. Oke, share screen. Oke, saya share sendiri. Oke, thank you. Kita akan start dengan apa arahan Presiden simple. Dalam pertemuan terakhir 5 Oktober lalu, Presiden menyampaikan salah satunya adalah, kok masih ada sih 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap. Padahal pada saat yang sama kita masih impor. Kan aneh. Pertanyaannya kan aneh. Pertanyaan kok kita itu ada garam rakyat yang tidak terserap, tapi pada saat yang sama kita harus impor. Kan begitu. Sehingga tentu sekarang kita coba teliti. Garam apa yang diimpor dan garam apa yang ada di rakyat. Kalau kita melihat itu, hal tersebut, maka ini tentu saja pertanyaannya adalah kita butuh sesuatu teknologi yang membuat garam rakyat yang kita produksi itu bisa diserap oleh pasar dalam ganti industri kita. Kalau untuk konsumsi tidak ada masalah. Maka kalau kita lihat berikutnya, maka Pak Menko dalam rapat itu diusulkan agar importasi garam hanya dilakukan pada perusahaan yang menggunakan garam sebagai raw material. Jadi sekarang lagi dibahas mengizinkan importasi garam hanya untuk kebutuhan industri. Karena ini adalah salah satu cara
menekan daripada karena untuk menghindari terjadi trading terhadap garam, maka garam itu hanya diimpor oleh perusahaan yang membutuhkan sebagai raw material, bukan sebagai bahan yang langsung dipakai. Nah, kalau lihat kegunaan situ, maka tentu saja kita berpikir sekarang bahwa kalau kita melakukan itu, berapa luas sih produksi garam kita, kenapa kita tidak bisa memproduksi? Nah, kita coba melihat, saya pikir di sini teman-teman tahu banyak yang ngerti tentang garam. Garam masih asin loh. Memang pada saat tertentu jumlahnya dia akan jadi manis. Garam ini kalau kita melihat dari produksinya, hampir semua kebanyakan garam rakyat kita tidak berbicara PT Garam ya, rata-rata kadarnya itu di bawah daripada 92-93%. Itu garam rakyat. PT Garam sudah mulai produksi di atas 92%. Yang dibutuhkan garam industri ada kandungan NaCl lebih dari 97% atau minimal 97%. Artinya kelihatannya sama-sama garam, tapi ada komposisi yang harus dibutuhkan. Belum lagi ada pengotoran yang ada. Untuk garam industri dia butuh lebih spesifik dengan kandungannya. Ini yang membuat kenapa garam rakyat kita tidak bisa langsung diserap pasar. Nah, untuk itu apa yang dilakukan? Kita butuh untuk menghasilkan dari suatu garam rakyat menjadi garam industri yang kualitas dibutuhkan, itu kita butuh proses lebih lanjut yang kita katakan mesin pencuci untuk pemurnian. Itu kita butuh. Sehingga garam produksi rakyat kita bisa langsung diterima oleh pasar. Kalau kita lihat tersebut, maka kita bisa lihat di sini. Berapa sih sebenarnya produksi garam kita secara nasional? Berapa luas garam? Lahan garam. Kalau kita lihat di sini, maka kita bisa lihat dari tahun ke tahun, yang warna hijau itu adalah kita punya produksi, kita bisa lihat grafiknya, karena produksi kita walaupun lahan kita yang ada 22.000 apa 30.000 hektar itu, tapi kita lihat ada fluktuasi produksi kita. Dari 2 juta turun sampai hampir zero, turun naik, bukan zero seperti data yang 168.000 itu karena ini terus naik lagi menjadi 2 juta lebih sampai 2,8 kita bisa lihat. Kenapa? Ini kan sangat tergantung dengan musim. Karena kondisi garam kita, pembuatan garam kita sangat tergantung dari musim hujan atau musim kering. Pengaruhnya sangat besar. Nah, kalau kita lihat kebutuhan impor, kita lihat impor yang warna merah grafiknya itu naik terus sampai tahun 2020 berkait sampai 2,9 juta. Sedangkan yang produksi kebutuhan kita itu sampai 4,4 juta. 4,5 juta. 4,5 itu di tahun 2019, 2020 selain berkurang sedikit 4,4. Artinya apa buat teman-teman sekalian? Kebutuhan tetap, kalau kita lihat kebutuhan untuk konsumsi kurang dari 1 juta tahun untuk konsumsi, kurang dari 1 juta, tapi untuk industri yang besar. Sehingga ini yang menjadi yang harus kita pertanyaan pertama di awal ini, mampukah Indonesia swasembada garam? Makanya kita harus berbicara garam apa. Kalau untuk bicara garam industri, kita butuh waktu. Kalau garam konsumsi sudah selesai, kita bisa lakukan. Nah, coba kita lihat dari total luas garam yang 22.000 lebih. Program ekstensifikasi ada 14.000. Pakai teknologi sederhana yang dibuat teman-teman PT Garam, itu kapasitas rata-rata 1 hektar itu kurang lebih sekitar 100 ton. Kalau dia pakai yang lebih modern mungkin sampai 150. Produksi yang dibuat garam rakyat itu rata-rata antara 60 sampai 70 ton. Jadi kalau kita katakan lahan yang garam yang eksis sekarang 22.000 dengan rata-rata 100 saja, kita belum bisa mencapai 4 juta lebih. Jadi artinya adalah kita perluas lahan garam pun sampai 40.000 hektar. Kan sekarang kalau tanpa ekstensifikasi, ini pun belum semua jalan ya. Jadi 22 tambah 14 itu kurang lebih sekitar kalau kita katakan 35.000 dengan kondisi normal, dia bisa menghasilkan 100 ton dengan kondisi cuaca normal, tidak ada La Nina yang kita katakan itu, maka kita akan menghasilkan kurang lebih 3,5 juta ton. Tentu ini kita katakan secara kita berbicara normal kondisinya. Dengan dibantu oleh cuaca yang normal, bukan ekstrim makanya musim hujan. Nah, kalau kita melihat itu makanya wajar dalam RPJM 2024 ditargetkan total produksi garam nasional sampai 3 juta ton. Kalau kita perkirakan ekstensifikasi selesai, total luas garam kita dapat gitu. Namun melihat kebutuhan kita yang terus-menerus meningkat karena kebutuhan industri, maka kami melihat akan ada penambahan garam industri dari pada tahun 2021 akan datang sampai meningkat. Artinya apa? Kebutuhan garam akan makin meningkat, sedangkan lahan garamnya akan tetap. Nah, harus ada cara berpikir baru bagaimana mengatasi tersebut. Kalau kita lihat tersebut, maka kita bisa next di sini jelas bahwa kalau itu maka yang permasalahan pergaraman nasional persoalan utama adalah bagaimana menangani garam nasional yang sebagian dalam level kualitas 2. Itu 40% dari produk garam ini. Ada kuantitas produk garam nasional kita yang belum bisa memenuhi kebutuhan ini sudah jelas tadi. Bisa memenuhi harus kita melalui ocean plan. Nah, ada meningkatnya impor garam industri.
Itu tidak bisa dihindari karena nilai tambah yang dihasilkan garam impor industri itu menghasilkan nilai bahan baku lainnya itu jauh lebih besar. Jadi sehingga menjadi prioritas. Masih ditemukan peredaran garam konsumsi yang tidak berdiri. Ini kaitannya untuk mengurangi dampak daripada peningkatan daripada masalah stunting atau masalah untuk kesehatan, untuk peningkatan daripada kualitas SDM kita. Investasi dan perizinan, status lahan yang belum clean and clear. Beberapa perusahaan yang mulai terjun di bidang investasi garam, hampir semua kasusnya masalah adalah masalah lahan. Begitu dia masuk, pertama welcome, begitunya ada masalah-masalah dan ini harus ditangani. Beberapa investor juga masih belum komitmen penuh terhadap lain, sudah diberikan lahan tapi belum berjalan juga. Belum adanya keberpihakan terhadap industri kecil pada sektor perspektif garam. SDM teknologi, saya pikir salah satu industri garam yang tua adalah namanya PT Garam yang ada sejak kemerdekaan sampai sekarang relatif teknologinya masih seperti yang dulu. Ada perubahan relatif kecil. Artinya kami sempat pertanyakan, kita sudah merdeka lebih 75 tahun, Anda sudah punya perusahaan ini lebih dari 75 tahun, kok teknologinya masih yang seperti biasa-biasa saja. Sehingga kita harapkan ada perubahan teknologi yang bisa membuat produksi garam kita bukan di 100 ton per hektar, tapi harusnya 200 atau 300 ton, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan daripada domestik kita. Nah, distribusi sarana prasarana, hampir semua produksi garam rakyat itu kita katakan sarana prasarana masih terbatas, ini belum kita maksimalkan. Harga salah satu poin utama. Tapi ada teman-teman di sini para ekonom bisa melihat bahwa garam ini jauh lebih murah. Saya katakan kualitas relatif seragam dan tempatnya langsung di tempat ini. Ini ada bagian harus ada keberpihakan pemerintah terhadap produksi garam lokal. Dan produksi meningkat banyak garam lokal yang tidak terserap industri karena masalah kualitas, jumlah skala produksi pengolahan garam masih perlu dipertingkatkan. Nah, kalau lihat hal tersebut, ada beberapa upaya strategis yang kami lakukan negara, maksudnya pemerintah, melalui 4 kementerian ini. Menko Maritim tugasnya adalah memperkuat dan ekstensifikasi lahan garam. Kami akan fokus di Nusa Tenggara Barat dan NTT sebagai daerah baru yang kita anggap punya prospek banyak lahan-lahan kritis, tapi lahan kritis dari agrikultur, tapi dari sisi garam itu merupakan lahan yang ideal. Ada untuk pembangunan garam dari BPPT mengembangkan program flagship dari garam industri terintegrasi dan dari Kementerian Perindustrian kita penyerapan garam rakyat melalui MOU dengan industri-industri pengguna sehingga Nah, kalau hal tersebut memperlihatkan bahwa sebagai contoh bisa lihat bahwa dalam intensifikasi lahan KKP sudah lakukan beberapa lahan yang selama ini tidak menarik, kita sudah menggunakan beberapa teknologi. Misalkan contoh teknologi yang kita katakan di sini, teknologi yang mereka gunakan ada metode tunnel, metode dalam rangka pendek. Mereka gunakan juga bagaimana kita mengelola daripada pemurnian daripada garam yang ada sekarang ini. Yang dilakukan satu atau di Manyar, Madura, dan akan coba diduplikasi beberapa mini plant yang lain. Ada diversifikasi produk, karena untuk memberikan nilai tambah tentu kalau jual garam jadi garam prosok saja harganya belum menarik, makanya beberapa nilai tambah yang sedang diproses teman-teman dibantu melalui pembuatan Artemia, garam spa, garam souvenir, dan lain-lain, pengendalian harga garam, dan penyerapan garam rakyat melalui kerjasama teman-teman perindustrian membantu dengan industri yang terkait. Maaf. Mari kita lihat bagaimana pembangunan pabrik pengolahan garam. Tadi saya sampaikan, rata-rata produk garam rakyat kita itu yang 40% itu masuk K2 atau kualitas di bawah daripada kebutuhan. Nah, untuk mencukupi itu maka dilakukan pemurnian. Nah, setelah berdiri satu buah pilot grand industri garam itu di Manyar, Gresik itu dengan kapasitas 40.000 ton. Bapak Ibu tahu 40.000 ton itu besar, tapi kalau kita bicara kebutuhan nasional yang kurang lebih sekitar 2 juta lebih, berarti kita butuh berapa banyak untuk menjadikan masuk skala industri. Sedangkan garam rakyat kita yang kita produksi tidak lebih daripada maksimum kita lihat sekitar 2 juta. Artinya kita butuh garam lain untuk memenuhi garam tersebut. Hasil ujian PT Sukopindu sudah membuktikan bahwa sudah telah sesuai dari spesifikasi garam industri, tidak ada masalah, tinggal sekarang kita menduplikasi. Dan diperlukan 14 pabrik paling tidak untuk menutupi garam-garam rakyat ini menjadi kapasitas minimal sama dengan yang dihasilkan untuk garam industri. Dan mencapai nilai keekonomian. Nah, penentuan lokasi pabrik tersebut kita harapkan sesuai dengan di mana lokasi-lokasi sentra garam yang ada. Mari kita lihat bagaimana hasilnya teknologi produksi garam industri dari garam rakyat. Kita bisa lihat di sini, secara umum kita lihat NaCl-nya yang tadinya yang dari awalnya cuma 83, 89, itu meningkat sampai 99%. Ini adalah salah satu proses yang kita buat sehingga bisa diterima untuk menjadi garam industri. Nah, kalau lihat hal tersebut, nah yang menarik sekarang kita harus cari solusi. Salah satu solusi yang brilian adalah kita katakan membuat garam tanpa lahan.
Yang selama ini yang bayangan kita ada lahan, ada tambak garam, ada jadi garam. Sekarang kita masuk, kalau kita menggunakan itu yang tadi sampaikan, luas lahan garam kita yang kurang lebih hampir 35.000 hektar termasuk ekstensifikasi, kalau dengan produksi garam normal kita belum mampu menghasilkan swasembada garam. Sehingga kita perlu terobosan. Terobosan ini dibuat teman-teman melalui proses bagaimana memanfaatkan industri garam tanpa lahan. Melalui apa? Kita tahu Indonesia punya PLTU, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Potensi dari PLTU ini karena dia menggunakan air laut sebagai pendingin, dia akan menghasilkan air tua. Air tuanya itu bisa dikonsentrasikan menjadi garam dengan kapasitas cukup luar biasa, 2,5 juta ton. Artinya setara dengan kita punya lahan 20.000 hektar lahan garam, ini hanya dihasilkan dari PLTU ini. Ini sekarang dalam masa pilot project, pada Desember ini kita akan lihat hasilnya. Kita harapkan ini berjalan sukses sehingga kita akan bisa mengambil satu contoh PLTU tahun depan dan bisa diimplementasikan di PLTU lain. Karena air itu hanya terbuang, kita bisa memanfaatkan tersebut. Memang dari segi ongkos dia masih relatif mahal, tapi dengan memanfaatkan air garamnya dan keluar air mineralnya bisa menutupi dari cost-nya. Ini contoh yang kita bisa lihat bagaimana prosesnya masih dalam uji coba tahun ini. Akhir tahun ini kita dapat hasilnya. Nah, garam sebagai barang kebutuhan pokok, salah satu kendala yang kita katakan adalah garam kita ini sangat fluktuatif harganya, sehingga kita perlu masukkan garam sebagai barang kebutuhan pokok, barang penting. Dengan harapan ini kita bisa menjadi harga garam ini bisa stabil, sehingga petani garam itu bisa menjadi meyakinkan bahwa harga garam dia itu ada patokannya. Nah, kalau lihat tersebut ini maka kami ingin sampaikan kepada Bapak semua bahwa kalau kita katakan mampukah? Yes, kita mampu. Kita akan start dari garam konsumsi. Sekarang kita akan mampu untuk menutupi garam industri. Kita akan membangun washing plant yang sekarang sudah jadi. Kita akan duplikasi. Untuk beberapa, Presiden sudah menyetujui membangun beberapa khusus untuk mengolah garam rakyat. Yang kedua, kita memanfaatkan PLTU yang ada. Pembangkit listrik tenaga uap tidak akan bisa menghasilkan garam tanpa lahan. Dengan kondisi ini kami yakin dalam waktu, tentu kita harapkan kalau lihat dari targetnya BRPJMN itu, target kita adalah tahun 2024 itu 3 juta, itu kita akan jauh lebih besar daripada target itu bila PLTU ini bisa selesai. Kita bisa kami gambarkan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran besarnya apa yang kita lakukan dalam hal ini, pemerintah lakukan dengan bersama-sama dengan teman-teman, terutama Asosiasi Importer Garam, tahu persis bahwa ini sedang berjalan dan memang ini membutuhkan beberapa kebijakan tambahan sehingga kita bisa lakukan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safri atas paparannya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin kita sampaikan untuk memantik diskusi nanti, tapi mari kita bersabar dulu sebentar karena kita akan tuntaskan dulu paparan-paparan yang ada. Berikutnya saya ingin mengundang Abang Faisal Basri selaku ekonom senior untuk membahas dan melanjuti pandangan dari Pak Safri sebelumnya. Pak Safri tampaknya cukup optimis gitu ya mengenai swasembada pangan dengan segala upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, intensifikasi, ekstensifikasi, dan berbagai macam upaya-upaya lainnya. Nah, pertanyaannya nih untuk ke Bang Safri, apakah Bang Safri ini juga sama optimisnya dengan Bang Safri lagi, Bang Faisal? Apakah sama optimisnya dengan pemerintah dan Kemenko Marves? Silakan Bang Faisal. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ya, Pak Safri yang saya hormati, Bang Misri, Pak Tony Tanduk, dan para peserta semua. Kenapa gaung ya? Oke. Pak Safri tadi sudah sampaikan ini kebutuhan produksi impor gitu ya. Datanya rada beda-beda karena sampai sekarang data garam itu termasuk yang paling sulit kita dapatkan. Variasinya macam-macam. Jadi nanti kita reconcile ya Pak ya datanya. Yang kita lihat di sini yang relatif stabil adalah kebutuhan. Dan kebutuhan itu cenderung naik terus. Ya karena apa? Industrinya mudah-mudahan berkembang terus, penduduknya juga meningkat, kebutuhan garam tentu saja naik terus. Nah yang masalah adalah produksi. Karena produksi fluktuasinya tajam sekali,
dari 2,8 juta ton misalnya tahun 2015 menjadi hanya 0,1 juta ton pada tahun 2016. Kemudian naik lagi 0,9, 1,5, 2,8 juta ton. Puncaknya ini ya sepanjang sejarah tertinggi 2,8 juta ton tahun 2019, dan tahun ini diperkirakan karena lumayan banyak hujan akan drop menjadi 1,2 juta ton. Nah, yang menarik adalah ini lagi masalahnya data ya. Tatkala produksi naik, impor naik gitu. Kalau produksi turun, impor turun. Ini agak repot ini menjelaskannya. Nah, lagi-lagi kita berharap ada satu data untuk garam ini. Mungkin data saya juga dipertanyakan ya, tapi ini saya coba mereconcile dengan data-data yang resmi. Yang hampir bisa dipastikan paling akurat adalah data impor. Karena data impor saya dapatkan dari BPS, dari International Trade Center ya, di bawah WTO. Nah, kita lihat datanya yang hitam ini yang paling mendekati kebenaran, karena ada semua data import lewat bea cukai, pencatatannya paling satu pintu begitu. Nah, oleh karena itu persoalannya sebetulnya menjadi relatif mudah kalau datanya datanya akurat. Kalau datanya akurat, perkiraan datanya juga akurat, maka perkiraan impornya juga akan lebih baik gitu. Nah, pertanyaannya kalau data ini benar, maka ada satu persoalan, yakni impornya ini tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Gitu. Artinya ada garam yang merembes. Ada garam, bagaimana kan ini terjadi peningkatan produksi, tapi impornya naik terus. Sementara kebutuhannya relatif stabil gitu, tidak berfluktuasi. Nah, intinya kan di situ merembes. Kita ingat tahun 2018 mau pemilu begitu, nah bagi-bagi kuota ya. Bagi-bagi kuota, bahkan kuotanya dibagi melebihi dari kebutuhan industri ya. Kalau nggak salah 3,8 juta ton, sampai kuotanya tidak terserap ya. Tidak terserap, tidak terpakai. Semua saking mengumbarnya waktu itu Erlangga Hartarto, Menteri Perindustriannya. Kuotanya diberikan dengan asumsi tidak ada produksi dari petani. Kita keras waktu itu, berulang kali terjadi ketegangan di kabinet ya. Menteri-menteri mengeroyok Bu Susi gitu. Pak Luhut, Pak Darmin, ini sumber masalahnya Bu Susi katanya gitu. Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, akhirnya Bu Susinya mental. Jadi sudah banyak menteri yang mental gara-gara garam ini. Dulu Bu Mari Pangestu juga mental. Ya. Apa itu dulu saya lupa, KKP, Pak bekas Gubernur Gorontalo. Jadi garam ini persoalan sederhana tapi banyak bikin menteri mental. Ya tentu saja Bu Susi mental bukan karena garam saja, ada faktor-faktor lain ya. Dan semakin ketahuan sekarang siapa sebetulnya garongnya gitu. Garongnya adalah ya Menteri KKP itu ternyata yang sudah masuk penjara. Oke. Jadi persoalannya sebetulnya di politik ini.
garam ini jadi komoditas buat bagi-bagi rente. Dan ini yang tidak selesai-selesai sampai sekarang karena walaupun harganya murah, tapi volumenya jutaan ton. Bapak Ibu bisa kalikan saja rentenya itu, kalau importnya 2 juta ton, untungnya berapa 1 ton, kalinya kan juta, jadi bisa triliun juga. Atau setidaknya ratusan miliar, itu yang dibagi-bagi. Sama seperti bagi-bagi kuota ekspor benih lobster. Itu juga terjadi di gula, ya terjadi di mana-mana. Dan sekarang makin banyak politisi masuk ke bisnis untuk membiayai politiknya. Sebetulnya intinya di situ. Nah, korbannya adalah petani atau petambak garam. Jadi ini pendekatannya kalau teknis sebetulnya sederhana sekali, ya, sederhana sekali. Pak Burhanuddin juga tadi sampaikan sebetulnya kita udah swasembada kalau untuk urusan konsumsi rumah tangga gitu. Oke. Nah, ini perkiraan kebutuhannya kan kita juga sudah tahu. Industri petrokimia 1,8, mereka luasa, tidak boleh kita ganggu kebutuhannya, tidak memiskinkan petani gitu ya. Ini industri, ini Asahi emas banyak pakai, jangan diganggu-ganggu lagi, dan petani juga tidak berharap tidak bisa ya dengan mukjizat bagaimanapun itu memenuhi kebutuhan yang sangat besar ini. Jadi kita import ini tidak ada masalah. Industri kertas juga tidak masalah. Industri mamin ini yang kadang-kadang dituduh, saya tidak menuduh, tapi kerap dituduh yang melakukan bukan industri maminnya sebetulnya, tapi pengolah garam yang memasok ke mamin. Ada pengasinan ikan. Pengasinan ikan ini kan tidak pantas untuk diimpor. Sejelek-jeleknya garam, industri pengasinan ikan ini ya pakai lokal. Jadi ini harusnya kita penuhi 100% ini. Lainnya juga kita penuhi 100%. Nah, konsumsi rumah tangga kan sebetulnya cuma tidak sampai atau sekitar lah ya. Ini saya pakai pembulatan 400.000 ton. Nah, 400.000 ton ini kira-kira 380 sekian gitu ya. Kalau asumsinya begini, per kapita per hari di Indonesia diperkirakan 3,8 gram per hari per orang, sehingga per tahunnya kira-kira 1,4 kilogram per orang itu. Sehingga konsumsi totalnya dengan asumsi jumlah penduduk 365 juta jiwa, itu cuma butuh 368.000 ton. Nah, kemudian kalau ini kita di bawah standar WHO. Kalau kita pakai standar WHO 5 gram per kapita per hari, kira-kira butuh 484.000 ton. Jadi kalaupun kita mencapai 500.000 ton, sebetulnya produksi dalam negeri masih leluasa mencukupinya. Jadi sekali lagi tidak ada masalah dengan produksi, kecuali kalau ekstrim ya, seperti pernah kita 100.000 ton. Tapi kan kita juga bisa antisipasi dengan stok gitu. Tapi stoknya tentu saja juga cukup mahal kalau kita mengelola stok yang terlalu banyak, karena harga garam ini kan relatif murah sehingga ongkos penyimpanannya menjadi sangat mahal. Jadi butuh state of the art lah untuk mengelola garam ini. Unik gitu. Ya, ahli silat yang di atas langit pun perlu kemampuan khusus nih untuk mengelola garam. Jadi tidak sembarangan, sederhana tapi lumayan kompleks. Karena apa? Karena cuaca tadi, tingkat predictability-nya relatif, sehingga oleh karena itu perlu ahli-ahli garam lah seperti Pak Misri ini yang lebih banyak didengar. Ya, selain dengar dari industri, pedagang, juga dengarlah para ahli ini. Sebagaimana seharusnya kita lebih banyak mendengar
dari para ahli epidemiologi, ahli public health untuk ngurusin COVID. Tapi kalau para ekonom dan pengusaha saja yang didengar, ya seperti inilah COVID ini meningkat terus, ya sama lah. Jadi kita harus melakukan transformasi kebijakan publik. Ya. Oke. Sorry. Nah, ini import. Yang saya katakan tadi, datanya cukup paling akurat lah bisa dibilang dengan data-data yang lain. Nah, ini kalau kita lihat volume yang garis hitam itu, sementara harganya yang berwarna merah genteng. Nah, kita lihat dari segi ekonomi makro, sebetulnya garam ini tidak banyak mengganggu ya. Kalaupun 100% kita import, itu devisa yang kita habiskan tidak banyak. Tidak sampai 100 juta dolar. Ya. Jadi lebih banyak sektor yang menggiurkan dilihat dari perspektif makro gitu ya. Ini mungkin juga pemerintah nggak begitu peduli ya, karena nggak begitu peduli dalam tanda petik ya, karena itu tidak menguras cadangan devisa. Tidak seperti kasus impor BBM misalnya yang naik terus, sehingga ada upaya-upaya luar biasa yang dilakukan untuk mengurangi impor BBM, misalnya dengan apa? Dengan pakai biofuel ya, dari CPO, macam-macam. Nah, kalau garam ini ya kecil lah, tidak menjadi rongrongan, tidak sebagai rongrongan bagi pengurasan devisa di Indonesia. Namun yang pasti kalau kita lihat, impor kita memang naik terus, melebihi dari peningkatan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Itu masalahnya. Jadi kalau kita lihat kebutuhannya tadi, ini kebutuhannya kan relatif flat ya, kebutuhannya relatif flat, kok impornya naiknya begini, begitu. Impornya naik gitu ya. Seperti kita lihat di sini, impornya naik terus gitu. Nah, ini kan sebetulnya mahasiswa Fakultas Ekonomi tingkat 1 nih bisa mereka ini masalahnya apa? Kok kenaikan impornya jauh lebih besar daripada kebutuhannya. Industri manufaktur kita juga kan naiknya cuma sekarang 3%-an gitu, tapi kok importnya naiknya relatif tajam. Nah, inilah yang kita sekali lagi puzzle-nya sebetulnya mudah untuk diselesaikan gitu. Nah, impornya tahun 2018 dengan 2019 agak berbeda, makanya saya tunjukkan. Jadi tren 2019 ini agak unik, beda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana diwakili oleh tahun 2018. Tahun 2018, 91,7% import itu dari Australia, kemudian India 8%, sementara yang kecil-kecil itu cuma 0,3%. Itu tahun 2018 ya. Nah, tahun 2019 Australianya drop sekali 72%. Nah, kita impor banyak dari India. Jadi terjadi pergeseran asal impor yang cukup signifikan dari Australia ke India. Sementara yang lain-lainnya tetap sama, hampir sama ya. Nah, import kita ini dari negara-negara lain itu New Zealand paling besar, kedua China, ketiga Denmark, keempat Jerman, kelima Singapura. Nah, namun nanti Bang Misri bisa jelaskan lebih jauh, insya Allah. Tapi jangan dilihat garam India dan Australia ini sama dengan garam ini. Garam ini beda nih. Garam dari negara-negara yang cuma 0,2% dari total import ini. Ya, jadi jangan diperlakukan sama. Nanti saya tunjukkan harganya pun sangat berbeda, puluhan kali lipat lebih mahal. Nah, kalau kita lihat, inilah negara-negara produsen gula terbesar di dunia. Nomor 1 China, nomor 2 Amerika, nomor 3 India, dan seterusnya gitu.
Tapi 3 besarnya adalah China, Amerika, dan India. Nah, negara-negara ini tentu saja punya pantai. Negara-negara ini industrinya sangat maju, ya sangat maju, dan wilayahnya sangat luas, punya laut juga, gitu. Sehingga mereka mencoba untuk memanfaatkan karunia Tuhan ini. Ini adalah industri yang bahan bakunya gratis kan sebetulnya. Ini menariknya, industri bahan bakunya gratis. Jadi Tuhan memberikan karunia buat negara-negara yang berpantai ini untuk menghasilkan garam. Dan itu negara-negara maju juga, Belanda itu cukup menonjol. Kita juga import dari Jerman misalnya ya. Jerman 14 juta ton itu produksinya. Jadi intinya sebetulnya persoalan swasembada ini ya bisa gitu. Masa Indonesia yang panjang pantai, pantainya terpanjang, coastal line-nya terpanjang di dunia nomor 3 atau nomor 4 itu nggak bisa. Jadi kalau swasembada ditanya bisa, ya bisa. Kalau nggak bisa ya bodoh sekali gitu ya. Kalau sekedar bisa loh, sekedar bisa ya bisa. Nah persoalannya adalah opportunity cost-nya. Nah ini kita lihat tadi. Jadi kenapa kita import dari India? Karena ternyata harga CIF India ini lebih murah dari Australia gitu, walaupun jaraknya lebih jauh ya. Ya enggak jauh-jauh amat sih. Jadi kita lihat harga India itu $401 per ton. Tapi ini harganya saya bukan quotation dari pasar ya. Tapi dengan membagi nilai impor dengan volume impor. CIF. Jadi sudah sampai di pelabuhan. Sudah termasuk cost, insurance, dan freight. Ya. Jadi 401 India, Australia $551. Sementara Denmark, Jerman, dan Singapura itu ribuan dolar. Jadi 10 kali lipat lebih. Jadi bukan garam biasa. Ini bisa jadi garam untuk farmasi, garam untuk kebutuhan-kebutuhan yang unik, buat alat infus, kesehatan, dan sebagainya. Jadi ini saya pernah dapat foto dari Bang Misri itu beragam jenis garam yang mulai dari yang sangat sederhana sampai yang sophisticated untuk kasus Korea gitu. Jadi kita lupakanlah ini juga nilainya tidak besar gitu, cuma 0,2 sampai 0,3% dari total impor. Nah, yang menarik adalah kita ini bisa nggak memproduksi dengan harga yang semurah itu. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi saya ada harga, oke. Jadi kita lihat kalau, sorry ini per kilogram nih, maaf. 400, ini sudah saya konversi jadi Rp401 per kilogram. Ya. Jadi Rp400 per kilogram, coba bayangkan. Ya. Australia Rp551 per kilogram. Mohon maaf sekali lagi, saya baru saja menghitung ini. Dengan kurs rata-rata kurs tengah tapi ya, kurs tengah rata JISDOR atau kurs resmi Bank Indonesia lah ya. Nah jadi yang garam rakyat ini kalau bersaing dengan India dan Australia ya kelenger lah ya. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya ya swasembada ya niscaya bisa. Masalahnya adalah opportunity cost. Jadi tadi misalnya sederhananya saya pakai yang Pak Burhanuddin itu PLTU ya, PLTU dimanfaatkan. Nah pertanyaannya harga tanah di sekitar PLTU itu berapa gitu.
Jadi jangan-jangan lebih baik untuk industri, untuk lahan industri misalnya. Jangan-jangan lebih baik untuk kalau di tempat lain untuk pariwisata dan macam-macam. Jadi sekali lagi persoalan bisa, ya bisa negara lain juga bisa, India bisa, negara lain juga bisa, karena teknologinya walaupun saya tidak underestimate, teknologinya tersedia untuk kita memproduksi garam. Tapi kembali pada harga berapa. Dan niscaya kalau produksi petani ya harganya ya ndak nendang gitu ya untuk melawan impor ini, untuk bersaing dengan impor. Jadi produksi garam rakyat kan bisa memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan sebagian untuk kebutuhan industri, khususnya pengasinan ikan seperti yang saya katakan tadi, dan industri, sebagian industri mamin lah. Ya. Karena pada dasarnya jangan lagi di utak-atik gitu ya. Oh ini garam konsumsi, garam industri, ya barangnya itu saja. Jadi jangan dibikin kriteria yang aneh-aneh. Garam ya garam saja. Ya. Nah kemudian selain Pak Burhanuddin sampaikan tadi, sebetulnya saya baru saja berjumpa dengan teman saya yang sekarang sedang mencoba untuk menghasilkan garam gitu di Banten untuk kebutuhan sendiri. Nah, Pak Misri nanti kita ngobrol. Dia butuh nih ahli garam untuk mengembangkan ini. Jadi dia kebutuhan industrinya cukup besar untuk garam. Dia akan sudah coba-coba, sudah progres lah gitu di Banten. Daripada ya itu dia tadi, dan dia tidak mau memproduksi garam ini di daerah yang dekat dengan petambak garam gitu. Saya sebetulnya tanya kepada dia, saya baru dengar nih di Banten produksi garam visible nggak, secara teknologi memungkinkan kata dia. Nah, kemudian impor untuk kebutuhan khusus silahkan saja, seperti untuk Asahi Mas tidak ada masalah sama sekali. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita melakukan affirmative action untuk memajukan dan melindungi usaha rakyat ini. Jadi ini affirmative action. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yuk kita tumpas praktek pemburuan rente yang merupakan kolaborasi antara pemerintah atau penguasa dengan pengusaha. Nah, ini selesai deh supaya kasus-kasus lainnya tidak terjadi di KKP gitu ya, seperti bagi-bagi rente di antara sesama saudara, separtai gitu untuk benih lobster ini. Kira-kira itu, terima kasih. Terima kasih Bang Faisal Basri. Sebenarnya ini banyak sekali yang nyambung ya dengan tadi paparannya Pak Safri Burhanuddin. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan kepada para peserta, apabila ingin mengajukan pertanyaan, silahkan diajukan pertanyaannya ke chat box kami, disertakan nama dan asal. Jadi sekali lagi silahkan disampaikan ke chat box beserta nama dan asal lembaga. Baik, selanjutnya tadi dari Pak Safri Burhanuddin sebenarnya sudah menyinggung bahwa kualitas garam itu berbeda-beda. Dan tadi Bang Faisal pun juga menyatakan bahwa kalau swasembada sih bisa saja. Pertanyaannya swasembada yang seperti apa, tentu produknya harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan dari pelaku pengguna Indonesia. Jadi saya ingin mengundang Profesor Misri Gozan sebagai Profesor Teknik dari Universitas Indonesia untuk bisa memaparkan bagaimana sebenarnya kualitas atau jenis garam yang saat ini perlu diproduksi atau dipasok ke Indonesia. Terima kasih Prof, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam hormat kepada Pak Safri Burhanuddin, Bang Faisal Basri, dan juga Pak Tony Tanduk. Kita ketemu lagi beberapa kali ketemu. Ya, baik, saya mungkin bergema masih ya. Oke, nggak apa-apa deh. Ya. Jadi tadi sebagian data-data sudah disampaikan banyak sekali ya. Jadi saya akan coba menyingkat saja.
kita punya impian yang sama, yaitu harga garam Indonesia itu kalau bisa lebih kecil dari harga garam impor, kurang lebih gitu ya, saya definisikan mimpi kita supaya tidak terjadi impor. Kalau tidak kan pasti akan impor terus gitu ya. Lalu produksi garam konsumsi kita mimpikan cukup, dan kalau bisa lebih dari cukup, yaitu ekspor gitu ya. Negara lain bisa, kenapa kita tidak? Tapi nanti saya akan jawab juga ada beberapa hambatan. Lalu juga produksi garam industri minimal beberapa industri kita cukupi gitu ya. Nah, kebutuhan garam tadi sudah banyak diungkapkan, tapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa mohon maaf ini pemerintah belum menunjukkan keseriusan terkait dengan data kebutuhan. Ini bertahun-tahun selalu data antara KKP dan Kemenprin nggak pernah sama gitu ya. Sehingga tadi juga sudah diungkapkan panjang lebar betapa tidak pernah betapa kesulitan kita mengungkapkan data. Padahal data itu penting, kalau kata James Harrington bahwa siapa yang tidak bisa melakukan pengukuran maka dia tidak bisa melakukan pengendalian. Berarti sangat wajar kalau isu-isu ini walaupun secara ekonomi tidak menarik ya buat pemerintah, tapi secara politik sangat menarik. Terlalu terjadi turbulensi setiap kali ada impor garam gitu ya. Dan pertanyaan yang selalu bergulir. Penggunaan industri banyak sekali. Betul Bang Faisal tadi bahwa tidak semuanya membutuhkan kualitas yang sangat tinggi, bahkan beberapa justru lebih rendah dari makanan. Misalnya untuk industri eksplorasi minyak ini tidak perlu garam yang terlalu perfect ya, justru sangat rendah, lebih rendah dari makanan sebenarnya. Tetapi misalnya untuk obat-obatan kita sudah sanggup, BPPT sudah mencoba membuat, salah satu ahlinya barusan meninggal kemarin ya, Pak almarhum Imam Haryanto, sahabat saya, itu mampu mendesain untuk farmasi gitu, obat-obatan. Pertanyaannya, berarti di antara itu logikanya mestinya bisa. Tinggal keseriusan bersama saja sebenarnya. Saya tidak ingin panjang lebar untuk menguraikan penggunaannya apa saja, tapi kurang lebih ada begitu banyak penggunaan yang bisa kita penuhi sebenarnya. Nah, juga termasuk untuk ternak. Nah, ini menjadi penting juga karena Indonesia ingin swasembada pangan. Berarti ternak juga harus dipenuhi, dan ini untuk saya kira belum banyak diperhitungkan. Padahal untuk meningkatkan nafsu makan peternak itu nafsu makan ternak itu sangat diperlukan ya. Lalu juga, nah ini dia sedikit, walaupun tadi Bang Faisal dan juga Pak Safri sudah mengungkapkan mengenai produksi garam, tapi saya hanya ingin menggarisbawahi saja bahwa data ini betul-betul nggak serius. Kami baru selidiki, ternyata sensus garam nasional itu baru sekali diadakan. Mudah-mudahan saya salah, tapi saya merasa hasilnya pun tidak diungkapkan padahal kami semua terlibat waktu itu ya untuk sensus, tapi datanya kami tidak bisa melihat hasil akhirnya. Data lahan, data produksi, data petambak, ini menjadi penting karena misalnya begini, pemerintah sering menggelontorkan dana untuk kelompok petambak. Ternyata kami selidiki daftar yang ada di dalam daftar pemerintah bukan benar-benar kelompok. Dia sebenarnya orang yang ibu rumah tangga biasa, begitu kami tanya dia tidak tahu apa-apa. Sementara kami temui di lapangan orang yang betul-betul berjibaku di lahan garam, dia tidak termasuk di dalam daftar petambak yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, saya bongkar lagi riset kami terdahulu, kita tahun 2010 yang lalu. Ternyata kami pelajari, ternyata ada data-data yang cukup bagus sekali dari Kemenprin dan Belanda pada yang melakukan survei atau melakukan penelitian pada tahun 1973. Ini data-datanya banyak sekali, dan sebagian data-data ini masih sangat valid ya, diantaranya bahwa daerah yang itu adalah Nusa Tenggara Timur dan Madura itu adalah terutama bahkan sangat-sangat spesifik dikatakan pada tahun 1982 ini ya. Teluk Kupang ini sekitar 6.000 hektar. Padahal kita lihat sampai sekarang tidak terlaksana yang 6.000 hektar ini. Yang di Nagekeo saja misalnya masih banyak sekali hambatan walaupun itu sudah dilaksanakan. Artinya sebenarnya saya kok nggak setuju ya bahwa kita nggak punya lahan yang cukup. Kita punya kok lahan yang cukup gitu ya. Hanya saja belum dijalankan dengan ini. Nah, saya nggak punya waktu untuk mendetailkan semuanya, tapi ini sebenarnya studi-studi beberapa perusahaan maupun pemerintah nasional dalam negeri maupun luar negeri di Indonesia sudah cukup banyak. Tinggal kita manfaatkan saja betul-betul ya. Oke, ini sistem produksi yang sangat konvensional dari 4 tabel
yang kita bisa lihat sehari-hari seperti ini. Dan kalau kita lihat sumber air garam ini menjadi masalah. Misalnya saya mensinyalir beberapa daerah di Indonesia yang merupakan sentra garam di Indonesia, sumber airnya sudah mulai tercemar dari pelabuhan-pelabuhan yang mungkin jaraknya beberapa kilometer ya, tapi itu sangat berpengaruh pada sumber air garam. Data di laboratorium kami menunjukkan ada beberapa yang mungkin saya mohon maaf kali ini sama sekali tidak menurunkan, tapi ada data yang menunjukkan bahwa ada merkuri di situ di sumber air garamnya dan di produk garamnya juga ada merkuri, dan itu agak takut juga saya sebelum mengucapkan ini, tapi ada data itu gitu ya. Dan walaupun sangat-sangat sedikit, mudah-mudahan tidak membuat heboh ya, tapi ini pemerintah kalau tidak betul-betul menggarap betul di mana sentra-sentra ini dan melindunginya, maka mungkin tinggal sejarah aja beberapa sentra garam kita nantinya. Tidak semua pantai cocok, misalnya ada faktor iklim, humiditas. Kalau dikatakan bahwa kenapa Indonesia garis pantainya panjang sekali tapi nggak bisa juga, karena ternyata humiditas kita sekitar 60-90%, sementara Australia 30-50%. Ibaratnya Australia tinggal lempar air garam saja dia sudah jadi lahan garam gitu ya. Nah ini yang coba kita tiru di Nusa Tenggara Timur sebenarnya, tapi ternyata cuaca kita tidak terlalu stabil sebenarnya ya. Kecepatan angin juga relatif harus baik. Tidak boleh ada badai dan semacamnya. Lalu ada kadar garam di lautnya juga sebaiknya tinggi. Indonesia cuma 1,5 sampai 2,5. Mungkin agak sedikit lebih tinggi di Nusa Tenggara Timur dan di Madura sebelah utara juga ya, atau di Sampang juga tinggi juga. Nah, di luar negeri itu bisa sampai 4 BOME-nya gitu ya. Ini cukup tinggi dan membuat mereka dari 4 ke 7 itu dalam tambak dalam meja garam itu akan menjadi semakin mudah gitu ya. Nah, harus ada ombak yang tenang. Nah, ini juga pengaruh nih bagaimana penataan wilayah. Ini kan menjadi penting juga buat kita gitu ya. Nah, ada faktor teknologi. Nyaris selama ini betul sekali tidak ada teknologi yang secara masif di Indonesia begitu ya. Baru dimulai lah perkembangan ini baru 5 tahun terakhir atau mungkin 3 tahun terakhir. Sistem penguapan juga kita masih sederhana sekali ya. Lalu luasan kita sebagian rakyat kita, tambak garam kita masih gurem, garapannya sewa. Mereka bahkan sudah menambah hutang sebelum produksi begitu ya. Nah, di sisi lain ada faktor ini yang real dihadapi oleh investor-investor di bidang industri yang sudah beberapa tahun terakhir, sudah 5 tahun lebih. Masalah tanah adat ini belum begitu mudah dipecahkan. Saya sendiri terlibat pada beberapa di awal gitu ya. Jadi saya mengikuti, tapi karena masalah adat saya ngeri juga gitu ya. Jadi jauh-jauh aja gitu. Ini masalah besar ini non teknologi dan non iklim ya. Lalu kalau kita lihat ini ada, saya kira saya lewatkan saja. Sebenarnya kalau dilihat di sini itu sekitar 17.000 loh. 17.000 ini data cukup lama. Ini 17.000 hektar. Nah, kalau kita lihat data ini sebenarnya kalau kita tingkatkan di daerah Madura sebelah utara misalnya gitu, ini bisa kita tingkatkan lagi. Masih bisa sebenarnya sedikit ekstensifikasi. Belum lagi yang di sini saya kira bisa 3.000, 4.000, bisa apa? Tadi 6.000 ya data di tahun 73 itu. Di daerah sini bisa 6.000, tapi kenapa pemerintah kita selalu mengungkapkan 1.500, 1.400, datanya seperti itu. Di Nagekeo saja, zamannya Yakob Nuawea itu bisa sekitar 3.000 hektar dibuka, dan sekarang masih menganggur, baru sekitar ratusan saja yang dimanfaatkan, dan itu pun masih belum optimal betul. Belum lagi daerah-daerah lain. Ada begitu banyak daerah penyangga yang mungkin, ini contoh waktu kami di Madura, ini bersama Kemenko juga waktu itu, saya lupa namanya Ibu Yuli kalau tidak salah, di tahun berapa ini, 2010-an ya, atau 2012-an saya lupa ya. Nah ini NTT waktu kami kunjungi beberapa 2012 atau 2013 begitu ya, tapi sampai sekarang ini masih belum produksi. Nah ini ada gambar yang menarik, ini adalah sungai di NTT yang terlihat warna putih, dan sungai ini jauh dari pantai. Dan ini di tengah hutan, ada kerbau sebenarnya di sini, ada beberapa kerbau. Ini sungai ini kering dan menjadi garam gitu ya. Artinya sebenarnya di daerah NTT itu begitu mudahnya untuk membuat garam. Seharusnya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah SDM. Tidak banyak orang SDM rakyat yang di sini. Orang-orang yang memproduksi di daerah Nagekeo sebelah Baiduo kalau tidak salah, itu adalah orang-orang bukan asli daerah situ, tapi daerah Bugis. Dan itu pun mereka sebenarnya sambilan saja. Dan harga garamnya sangat tinggi, akhirnya menjadi tinggi. Belum lagi masalah industri UKM, ini juga harus banyak dibenahi. Masalah pencucian, distribusi, yang semuanya kita lihat masih sangat-sangat sederhana gitu ya. Mereka sangat berharap. Saya kira ada beberapa upaya yang teman-teman atau tadi saya lihat juga ada beberapa ini, tapi diantaranya adalah
manajemen tambak bersama. Ini saya kira ini perlu penanganan pemerintah, perlu pendampingan. Pendamping-pendamping yang saya temui di lapangan rata-rata nyambi kerjaan lain, sehingga garam ini tidak menarik, Bang Faisal, betul-betul tidak menarik. Tadi Pak Safri juga katakan sekitar cuma 3 triliun kalau tidak salah. Kalau 100% impor itu nothing buat pemerintah. Tapi sebenarnya di rakyat juga buat pendamping juga tidak menarik gitu ya. Mereka nyambi kerjaan lain di dinas-dinas gitu ya. Kalau lebih menarik. Nah, ini ilustrasi misalnya kalau kita tata betul-betul ini sebelum dan sesudah gitu. Ini akan menjadi lebih menarik, bersertifikat dan sebagainya. Nah, kita juga harus bisa mengatasi cuaca misalnya dengan sistem ulir, pemanasan, rumah kaca ini beberapa sudah diuji coba ya, membantu dengan energi terbarukan, menerangi desanya juga, kincir angin juga bisa buat pemanasan dan sebagainya ya. Saya melihat bahwa masih banyak yang harus kita kaji di sini. Masalah produktivitasnya belum tinggi juga karena masih belum berhasil menangani cuaca ya. Ada lagi sistem-sistem lainnya yang sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan. Ini di daerah Cirebon. Ibu ini berdiri hampir 6 jam sehari ya. Untuk merebus saya bisa bayangkan paru-parunya seperti apa gitu ya. Sementara ada potensi lagi di Nagekeo di Nusa Tenggara Timur. Ini mereka mendapatkan air tua yang sangat mudah sekali. Bisa sampai 12 bomenya dengan sangat mudah. Tanpa melakukan apapun juga cukup membuat sumur dan di musim-musim tertentu mereka panen air tua sehingga hanya perlu satu tabel garam saja untuk memproduksi garam rakyat mereka. Dan ada kearifan lokal, misalnya kami meneliti ini sudah publish Q1 juga ini ya di Bali. Ini garam palung di Bali. Ini hampir punah sekarang, padahal cara memproduksinya sangat sederhana dan bisa dipadukan seharusnya dengan pariwisata. Cuma masalahnya harga lahan jadi makin mahal, lebih mudah untuk menyewakan buat hotel atau membuat hotel kerjasama dengan orang asing ketimbang menjadikan ini sumber pariwisata. Nah, ini ada satu hotel yang kerjasama, justru garam palungnya ini dijadikan model di depan hotelnya sehingga berpadu nih integrasi antara hotel dengan eko pariwisata nih. Dan kalau bisa juga harganya harus dibuat menarik begitu ya. Nah, dari sistem lainnya seperti kearifan lokal, misalnya ada juga garam gunung di Kerayan, di Nunukan, di Kalimantan, dan juga tadi Artemia, Bapak-Bapak sudah tadi sudah menyinggung masalah produksi Artemia, dan ini sama sekali menurut saya masih belum banyak digarap ini. Padahal kita impor dari Thailand untuk Artemia itu satu botol kaleng susu itu kurang lebih telurnya sekitar jutaan sampai miliaran telur itu kita masih impor dari Thailand terutama gitu ya. Ini kalau kita garap tentu industri mungkin juga berpengaruh terhadap lobster saya tidak tahu, tapi yang jelas udang dan bandeng berpengaruh. Nah, tadi saya sampai pada ujung sekarang, yaitu sekarang kondisi kita 40 sampai 80 ton per hektar. Kalau dikatakan tadi 22 ribu ya data, tapi data KKP beberapa tahun lalu itu berani menyatakan 30 ribu potensi sebenarnya sudah terbuka sebenarnya, bukan potensi tapi sudah terbuka, cuma tidak digarap karena tidak menarik. Maka kita bisa sekitar ini. Jadi sebenarnya secara konsumsi memang betul sudah sangat cukup kita untuk konsumsi, tapi masalahnya kita sangat bergantung pada cuaca, pernah sampai cuma 10.000 ton di tahun 2010 dan agak sedikit lebih tinggi 166.000 ton di tahun 2016. Tapi siapa tahu kita bisa turun lagi, kita nggak tahu ya. Tapi kalau bergantung pada ini. Nah, untuk itu saya coba simulasi sederhana aja. Kalau ekstensifikasi 40 tetap pada kondisi ini, maka kita selesai di sini. Sebenarnya kita bisa gunakan sebagian untuk industri. Nah, apalagi kalau kita intensifikasi ataupun kita ekstensifikasi sampai 40.000 ton gitu ya. Nah, ini kita bisa kita gabungkan misalnya. Ini bisa kita dapatkan sekitar 6 juta hektar nih. Maaf nih 40.000 hektar ya. Maksudnya bukan 40.000 ton tapi 4 sampai 6 juta ton. Nah, untuk swasembada garam konsumsi sebenarnya sudah selesai, tapi ada beberapa PR sebenarnya, misalnya intensifikasi. Karena sulit sebenarnya membuka lahan baru dan keterbatasan lahan dan SDM di sekitar Jawa dan beberapa tempat sentra garam di Indonesia. Lalu juga manajemen untuk sistem air tua bersama. Ini misalnya bisa dibantu oleh Garam ya. PT Garam sebenarnya harus bisa membantu rakyat juga sebenarnya. Atau bisa dikelola bersama, bisa di-manage bersama. Nah, saya tadi menggarisbawahi masalah sumber air. Ini tolong pemerintah bisa menjaga ini, karena kalau tidak ditata wilayahnya, ada perubahan hak guna lahan, perubahan lahan ini walaupun agak jauh dari lokasi sentra, tapi berpengaruh terhadap kualitas air dan itu bisa berpengaruh terhadap garam.
Target produktivitas juga saya kira 100 sampai 150 bukannya mustahil, tapi memang perlu pendampingan ya. Target peningkatan mutu sudah bahas tadi, filter, pembinaan, pendampingan pergudangan juga, harga supaya lebih menarik bagi petambak, bukan sekedar menarik bagi penjual saja yang juga sebenarnya sebagian juga menjadi importir juga. Nah, pendampingan perlu. Misalnya sekarang gini, dengan adanya SNI, sekarang lebih banyak nih SNI garam lebih detail ya. Nah, ini apa nggak berbahaya sebenarnya buat produsen garam di rakyat gitu, karena mereka bisa terjebak oleh ini kalau mereka jual tanpa memenuhi SNI ya. Dan terakhir untuk swasembada garam industri, sekali lagi kejelasan data ini perlu. Kenapa? Karena semua masyarakat sebenarnya ingin berpartisipasi dalam pembangunan. Tapi kalau datanya nggak jelas, hanya di-keep di beberapa orang saja, mohon maaf, ini rakyat nggak bisa apa-apa dan mungkin penuh kecurigaan gitu ya. Lalu bidiklah target industri tertentu. Tadi sudah diungkap, pangan, farmasi, eksplorasi, Bang Faisal juga tadi mengungkap banyak gitu ya. Garap lahan-lahan seperti di Madura Utara yang belum terjamah gitu ya. Indonesia Timur ini masih banyak sebenarnya potensinya. Kendala lahan adat misalnya. Lalu teknologi dan SDM. Membran, sekali lagi, mohon maaf, ini saya tadi belum nyinggung ya. Membran ini sebenarnya saya pernah mencoba membahas bersama mahasiswa S3 saya, tapi waktu itu kami agak sedikit khawatir dengan safety issue gitu ya. Karena kan siapa yang mau menggunakan garam hasil samping dari industri bukan pangan gitu. Itu agak-agak itu pasti digarap dengan sangat serius unsur safety-nya gitu ya. Tunnel itu saya kira bagus ya, mungkin perlu dibenahi, mungkin plastiknya bagaimana supaya lebih murah lagi dan lebih tahan lama. Lalu salt refinery misalnya. Ini kalau jadi tidak hanya Pertamina kalau hanya memproduksi bensin saja atau gasolin saja dia akan rugi. Tapi kalau karena dia memproduksi secara refinery, semuanya hampir nyaris-nyaris tidak ada waste gitu ya. Ada produksi-produksi yang lain, maka edit value-nya ini akan banyak dan juga akan menutupi biaya ekonominya. Jadi kalau menurut saya seperti KCL yang terbuang percuma, MgSO4 yang sudah pernah diproduksi, garam Epsom misalnya, tapi sekarang jadi tidak menarik, harganya nggak karu-karuan, jadi susah sekali untuk mendesain pabrik kalau harganya nggak karu-karuan. Ini perlu dijaga betul. Lalu perlunya kalau saya dan teman-teman mendirikan HAGI ya, tapi kami coba garap juga di Madura dengan Universitas Trunojoyo, dengan Dr. Mahfud dan kawan-kawan dari UGM juga. Kami mencoba menjalankan pusat riset garam nasional dengan upaya sendirilah, walaupun belum maksimal ya. Tapi kalau ini bisa dibantu oleh pemerintah atau juga kita coba tarik swasta segala macam, ini mungkin akan bisa membantu tadi beberapa hasil yang data-data yang mungkin lebih valid ya. Gitu. Itu saja mungkin saya sampaikan. Saya agak terburu-buru menyampaikannya karena banyak sekali yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Misri Gozan atas paparannya. Tadi ada satu hal yang saya tangkap yang cukup menarik, bahwa sebenarnya fakta bahwa Indonesia memiliki garis pantai yang cukup panjang sebenarnya tidak serta-merta menjadikan kita sebagai produsen garam yang kuat, karena tentu ada faktor-faktor lain seperti cuaca, humiditas, teknologi, tanah, dan lain-lain yang mungkin perlu diselesaikan bersama, khususnya oleh pemerintah apabila kita ingin melaksanakan atau mencapai swasembada garam. Banyak yang nyambung sebenarnya dengan paparan Bang Faisal dan Pak Safri Burhanuddin tadi, tapi kita satu pembicara ini sangat penting sebenarnya karena beliau adalah pengguna sebagai konsumen garam terbesar, dan kalau kata pepatah mengatakan konsumen is the king, ya berarti Pak Tony Tanduk ini adalah rajanya yang harusnya menentukan bagaimana arah swasembada garam di Indonesia. Jadi saya persilakan sebagai asosiasi pengguna industri pengguna garam Indonesia, Pak Tony Tanduk, untuk memaparkan pandangannya. Yang terhormat Pak Sapri, Pak Faisal, dan Pak Misri ya, Profesor Misri, yang telah menyampaikan pemaparan. Saya juga terima kasih disebut sebagai konsumennya, sebagai konsumen, sebagai rajanya. Tapi itu sekaligus jadi sasaran tembak. Jadi sasaran tembak terus nih, pengguna garam. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak ketiga bapak-bapak tadi, saya coba untuk menyampaikan dari aspek penggunaan. Saya juga pakai slide, tolong bisa ditampilkan nggak slide? Tadi saya sudah kirim. Ya itu. Jadi saya pakai judul penggunaan garam. Next.
kita punya potensi penggaraman kita itu sebenarnya potensi penggunaan garam kita sebenarnya kekuatan atau kelemahan. Apakah garam itu menjadi pokok kekuatan kita atau bukan? Apa itu produk yang menjadi andalan kita atau bukan? Dan kalau kita mau lihat melakukan analisis tentang potensi kita di bisnis garam, karena garam ini kan kita tidak hanya melihat dari aspek petani, tapi kita harus melihat bahwa garam itu adalah bisnis. Yang pertama tadi banyak disampaikan mengenai ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan memang selama ini kan yang lahan kita kan yang ada di pantai utara Pulau Jawa. Pantai selatan tuh nggak mungkin, karena itu kan kondisi pantainya kan tidak landai. Nggak mungkin kita bikin lahan garam. Di Sumatera nggak mungkin. Paling ada beberapa di Aceh atau mungkin di beberapa tempat di Medan. Jadi itu harus diperhatikan kondisi lahannya itu landai atau tidak, poros atau tidak. Nah, terus yang terakhir yang sempat disinggung Pak Faisal tadi itu keekonomian. Apakah itu buat lahan garam atau buat pariwisata atau buat industri? Ya itu yang pertama yang kita lihat. Kemudian yang kedua itu skala keekonomian. Itu berapa sebenarnya skala keekonomian untuk bikin garam? 1-2 hektar apa ekonomis? Berapa keekonomian? Terus yang ketiga produktivitas. Yang keempat bagaimana dukungan infrastruktur? Ya. Dan yang terakhir itu faktor daya saing, competitiveness. Kalau kita bicara daya saing, ya seperti Pak Faisal bilang, mahasiswanya tingkat 1 juga tahu kalau competitiveness itu butuh harga dan kontinuitas supply. Ini kedengaran nggak Pak? Suara saya. Kedengaran, Pak. Halo? Kedengaran, Pak. Ya, Lancar, Pak. lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat dari aspek keekonomian. Kita memang impor garam itu sekitar, kalau ini saya tampilkan nilainya. Kita impor untuk aneka pangan itu sekitar 0,6 juta ton. Itu nilainya itu sekitar 0,03 miliar. CAP 2,5 juta ton, 0,075 miliar. Industri lainnya 0,1, sekitar 0,1. Jadi kalau total impor kita itu nilainya sekitar 110 juta US dollar. Tadi yang sempat dikonversikan Pak Faisal itu sekitar 1,1 atau 1,4 triliun. Tapi kalau kita lihat ekspornya, nah ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita pertimbangkan. Ekspor aneka pangan itu 27,78 miliar dolar per tahun. Ekspor petrokimia itu 10 miliar dolar per tahun. Ekspor tekstil itu sekitar 12,9 miliar dolar. Ekspor pulp and paper itu 6 miliar dolar. Nah, jadi ini yang kita harus perhatikan bahwa total ekspor kita itu mencapai 40 miliar dolar. Kalau kita compare, kita bandingkan dengan total impor kita yang 110 juta US dollar itu tentu tidak bisa dibandingkan. Nah, saya kira itu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Apakah peluang ekspor ini kita akan hilangkan dengan melarang impor garam? Nah, kemudian yang ketiga yaitu faktor-faktor yang kita perlu perhatikan itu program intensifikasi. Kita sudah banyak melakukan program intensifikasi, yaitu yang pertama on farm. On farm yang perlu memang dilakukan adalah pembangunan unit pencucian di ladang-ladang pegaraman. Ini tadi ada yang disampaikan oleh Pak Sapri, itu pendekatan teknologi yang mungkin sudah dimulai oleh BPPT ataupun yang lainnya. Ini silakan saja, tapi itu nggak ada masalah dan kita pasti dukung. Kemudian yang penting juga itu ketersediaan infrastruktur jalan. Kalau kita melihat ke contoh di India, jalan itu dibangun oleh pemerintah sampai ke lahan-lahan kristalisasi garam. Kalau di sini kan masih pakai sepeda ngangkut garamnya itu, lahan-lahan kristalisasi. Coba next-nya, halaman berikut, slide-nya. Slide-nya pelanya. Maaf, slide-nya. Tolong slide-nya dari awal. Halo? Ya, sebentar, Pak. Ini slide-nya saya sudah saya ulangi aja dari slide nomor 3. Ya, berikut, next.
Nah, berikut, next. Nah ini. Oh ini saya salah ini. Kalau kita lihat kebutuhan garamnya itu konsumsi itu 650.000 ton. Tadi saya agak sedikit berbeda dengan Pak Faisal tadi menyampaikan bahwa konsumsi kita itu 380.000. Kalau kita kali 3 kilogram per tahun, kita kali jumlah penduduk 260 juta itu 780 juta kilogram, Pak. 780 juta kilogram itu kalau dibawa ke ton itu 780.000 ton. Jadi saya agak berbeda dengan Pak Faisal ketika menyebutkan bahwa kebutuhan untuk konsumsi itu 380.000 ton. Tapi ya oke lah. Kalau kita bicara ini kan kita kan referensinya mungkin beda. Karena saya pakai data dari 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 Bank Dunia. Kemudian kebutuhan untuk pulp and paper 700.000 ton, kebutuhan untuk penghasilan ikan 500.000 ton, kebutuhan untuk pengoboran minyak 70.000 ton, farmasi 8.000 ton, pakan ternak tadi yang disebut juga Pak Bisri itu 40.000 ton, dan penyamakan kulit 43.000 ton. Kalau kita lihat yang lainnya ini seperti penghasilan ikan itu sangat tidak cocok kalau garam impor. Itu harus garam lokal. Karena kalau garam impor kan K1 keras. Penyamakan kulit juga lebih suka garam lokal. Karena itu lebih halus. Pakan ternak juga 50-50. Kalau jadi yang betul-betul untuk garam impor itu yaitu CAP pulp and paper dan farmasi kosmetik dan juga aneka pangan. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, kalau kita lihat proyeksi kebutuhan garam ini pada kondisi normal memang ini tidak memperhitungkan COVID ya. Itu pertumbuhan industri kimia itu sekitar 5-6%. Pertumbuhan aneka pangan itu 7,8% karena memang yang paling tinggi itu aneka pangan. Industri lainnya 4%, pertumbuhan sektor konsumsi 3%, karena 3% ini tergantung pada populasi. Kemudian kita proyeksikan bahwa kebutuhan garam pada tahun 2025 akan mencapai 7 juta ton. Kemudian kebutuhan garam pada tahun 2030 itu kemungkinan akan 10 juta ton. Terus Pak, lanjut. Lalu kita masuk ke judul yang disebutkan judul tantangannya, mampukah Indonesia menjadi swasembada? Memang perlu diberi pengertian, pemahaman yang jelas apa arti swasembada itu. Apakah kita harus memasok 100%, 90%, 70% atau berapa? Jadi itu harus ada definisi yang jelas mengenai pemahaman swasembada. Terus Pak. Nah kalau kita melihat swasembada itu saya coba melakukan analisis dari 7 atau beberapa poin, yaitu mengenai potensi pegaraman. Apakah garam kita itu, garam di Indonesia itu merupakan kekuatan? Kita lihat dari aspek ketersediaan lahan. Lahannya itu di mana? Ya, kalau kita lihat misalnya di Jawa itu hanya ada di pantai utara. Kalau kita lihat di Madura pun hanya di pantai selatan Madura, tidak ada di pantai utara Madura. Tidak ada juga di pantai selatan Jawa. Karena mengapa? Karena lahan garam itu harus lahan yang landai. Jadi jangan lagi kita berbicara mengenai panjang pantai itu memang panjang pantai panjang, tapi lahan yang landai itu di mana? Lahan yang cocok buat garam itu di mana? Nah itu yang harus kita dasar seperti itu jangan dibawa terus. Jangan kita terus berbicara mengenai panjang pantai, tapi kita tidak tahu lahan yang cocok itu di mana, luas lahan kita yang tersedia itu berapa dan di mana. Nah kemudian yang kedua produktivitas. Produktivitas kita itu rata-rata 70 sampai 100 ton per hektar. Saya ambil contoh di Singapura, di Australia yang musim kemaraunya itu 11 bulan itu di Shark Bay, itu produktivitasnya itu sekitar 210-220 ton per hektar per tahun. Apakah kita mau seperti begitu ya? Kalau cita-cita bisa saja, tapi kan kita harus juga melihat kenyataan. Kalau kita harus melihat apa sebenarnya yang ada. Kemudian kondisi infrastruktur kita bagaimana? Kalau kita bangun di
di Malaka atau di tempat lain, apakah sudah tersedia pelabuhan di sana? Bagaimana ada jalannya? Terus kan pasar yang utama kan di Jawa. Bagaimana ongkos angkut dari Malaka ke Jawa itu berapa? Ongkos angkut garam itu. Karena itu garam kan barang yang bulky. Nah, kemudian poin yang kelima itu daya saing. Nah, kalau kita bicara daya saing adalah kita bicara mengenai mutu, kita bicara mengenai harga, dan kita bicara mengenai kontinuitas supply. Lanjut, Pak. Nah, kemudian dari aspek perekonomian, dari ekonomi. Kalau kita tadi saya sudah sampaikan, kita impor itu garam itu sekitar 110 juta US dollar. Tapi kalau kita ekspor itu dari aneka pangan saja. Ini semua data statistik. Dari aneka pangan yang pakai garam itu sudah 27,78 miliar dolar. Industri petrokimia 10 miliar dolar, industri tekstil berapa tuh? Terus industri pulp and paper jadi totalnya itu sekitar 40 miliar dolar. Ini sangat tidak relevan ketika kita membandingkan impor dengan kita membandingkan dengan ekspor hasil penggunaan garam. Nah, kalau kita melarang, oke lah kita tidak impor garam. Nah, terus peluang kita untuk ekspor tidak ada, tapi kita juga malah mengimpor produk-produk aneka pangan. Nah, itu kan lebih fatal, yang nilai tambahnya lebih tinggi. Kita akan mengimpor produk petrokimia, kita akan mengimpor lebih banyak produk tekstil, kita akan mengimpor lebih banyak produk pulp and paper. Jadi saya kira itu yang harus jadi pertimbangan dari pengambil kebijakan mengenai keekonomian dari garam ini. Terus Pak, lanjut. Nah, kemudian memang ini usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan kita di pergaraman. Ya, ada beberapa yang saya bisa sampaikan di sini itu on farm. Ya, kita bangun lahan pencucian di unit-unit pergaraman biar garam yang diangkut itu lebih bersih. Nah, kita melakukan pendekatan teknologi, seperti yang sampaikan Pak Burhan tadi. Kita lakukan perbaikan infrastruktur. Kemudian off farm. Ya, ini yang di tempat kami ya, di tempat BIB itu pengembangan unit pengolahan pengembangan unit pengolahan garam di pencucian garam di pabrikan. Jadi memang kalau kita bicara pengembangan unit pengolahan itu berarti investasi. Dan yang ketiga yang saya selalu sampaikan itu program dari KKP yang sangat bagus itu pengembangan gudang garam nasional. Nah, gudang garam nasional ini kan idenya kan garam-garam yang masuk itu garam-garam yang standarnya sudah ditentukan minimum 90% atau minimum 92% atau berapa. Nah, kemudian yang kedua, manfaat dari gudang garam nasional ini kita bisa mencatat berapa sebenarnya produksi nasional. Ya, terus yang ketiga kita juga bisa mencatat berapa apakah ada peningkatan kapasitas. Nah, saya kira kalau kita ingin agar data-data garam itu lebih kepada satu kesatuan, jadi keberadaan dari gudang garam nasional ini sangat penting. Terus lanjut Pak. Nah, kemudian program eksentifikasi yang kita lakukan kan selama ini, kalau kita lihat lahan-lahan eksentifikasi kan tadi seperti disampaikan Pak Profesor itu pantai utara Pulau Jawa itu sudah cenderung polutif ya, polutif dengan logam-logam berat, bahkan mungkin termasuk di beberapa bagian selatan itu sudah termasuk kalau kita lihat lautnya kan udah kotor tuh lautnya. Nah, memang yang bersih itu di pantai-pantai di Nusa Tenggara Timur, di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi bagian barat. Nah, tapi kalau kita mau kembangkan di sana, ya kita harus investasi dan harus melakukan penyediaan lahan. Nah, ini penyediaan lahan ini yang bukan hal yang gampang. Seperti saya ambil contoh untuk saya kebetulan ikut mendampingi dari PT Inti Daya Kencana untuk membangun lahan pegaraman di NTT di Kabupaten Malaka. Itu mereka di situ ada sekitar lahan sekitar 3.000 hektar, tapi untuk dapat 3.000 hektar itu susahnya minta ampun. Ini sampai sekarang mereka baru dapat 30 hektar. Untuk dapat juga 500 hektar itu urusannya sangat panjang. Nah, dan ini memang yang antara kebijakan, karena itu kan harus ada izin dari pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2. Nah, itu yang perlu diselesaikan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian kita juga harus melihat economy of scale. Kalau kita bikin lahan pegaraman itu yang wajar itu berapa untuk dia ekonomis? Apakah
2 hektar itu yang pasti 2 hektar itu tidak ekonomis, itu minimum 500 sampai 700 hektar baru dia ekonomis. Nah, kemudian infrastruktur jalan dan pelabuhan. Itu yang penting. Karena yang saya lihat yang di Teluk Malaka itu kan berhadapan dengan Lautan Hindia. Itu ombaknya sangat tinggi. Dan untuk membawa ke Jawa atau mengangkut garam itu harus butuh kapal yang besar. Kapal yang mungkin berat bebannya itu minimum 20.000 ton, 2.000 ton per kapal. Dan itu butuh investasi yang sangat besar. Terus Pak, lanjut. Memang satu program yang kami lakukan itu penyerapan garam lokal. Dan ini program kami itu yang kita dari anggota FG yang ada 10 atau 11 perusahaan itu yang secara intensif kita melakukan kontrak-kontrak dengan petani untuk melakukan penyerapan garam. Dari tahun 2017 kita lakukan 970.000 ton, 2018, 2019, 1 juta, kemudian tahun lalu 1,1 juta, dan tahun berjalan ini 2020 itu sekitar 1,1 juta ton juga. Ini memang agak sulit kita seperti tahun 2019 sampai 2020 dari target 1,1 juta ton itu kita hanya mencapai 1.040.000 ton atau 95%. Ini karena kondisi COVID ini. Tapi kita harapkan bahwa 2020 kita bisa mencapai 1,1 atau sampai 1,2 juta ton. Terus lanjut Pak. Kemudian saran kami yang berikut adalah kita perlu melakukan diversifikasi atau pengembangan economic of scope, yaitu pengembangan industri kecil menengah, sektor aneka pangan, pengasinan ikan, pengrajin ikan di sentra-sentra produksi garam. Seperti misalnya di NTT atau NTB, bangun industri pengasinan ikan di situ, bangun industri pengrajin kulit. Jadi garam yang dari NTT itu kalau dibawa ke Jawa dia akan bersaing dengan garam-garam dari Madura. Dan itu mereka akan kesulitan. Tapi kalau dibangun industri-industri pengasinan ikan di sana, industri pengrajin kulit di sana, industri industri kecil menengah di daerah situ, maka itu akan meningkatkan nilai tambah tadi yang disebutkan oleh Profesor Bisri. Jadi kalau perlu juga kita dibangun situ kawasan ekonomi khusus sentra garam yang akan mendapatkan fasilitas insentif yang yang ada. Kemudian yang perlu juga dipertimbangkan bahwa garam itu adalah barang yang bulky, barang yang berat, barang yang ongkos transportasinya mahal. Bahkan ongkos transportasinya itu bisa sama dengan harga garam. Kemudian program berikut adalah peningkatan nilai tambah yang tadi saya sampaikan dan peningkatan penyediaan peningkatan penyerapan garam lokal. Terus Pak, satu lagi, ini yang kita perlu dari pemerintah, dari Kementerian Perekonomian, dari Pak Sapri, Kementerian Maritim dan Investasi, yaitu dari dukungan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kementerian KKP, Kelautan, Perindustrian, Perdagangan, BPT, Koperasi UKM, Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian PUPR. Kemudian dari daerah, yaitu dukungan dari gubernur dan dukungan dari bupati, dan juga dari lembaga swadaya masyarakat seperti FDPI ini. Terakhir Pak, slide terakhir. Industri berbasis garam ini akan terus berkembang dan merupakan andalan Republik ini dalam perolehan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. Jadi kalau kita melihat penyerapan tenaga kerja, kita hanya melihat petaninya, tapi kita juga harus melihat industri-industri yang pengguna garam ini berapa penyerapan tenaga kerja langsung di pabrik, tenaga kerja lain yang dihasilkan dari produksi garam, berapa tenaga kerja di industri aneka pangan. Itu yang perlu kita sama-sama secara bijak melihat. Terus jaminan pengamanan pasokan garam.
jaminan pengamanan pasokan garam sesuai dengan mutu, harga, dan continuous supply untuk menjaga keberlangsungan industri. Dan yang ketiga, daya saing dan kemitraan menjadi penting dalam rangka pengembangan industri berbasis garam. Dan ini kemitraan ini yang kita terus upayakan agar bagaimana kita bisa bermitra dengan petani garam. Dan terakhir, Pak, lalu bagaimana dengan swasembada? Ya, swasembada bagi kami adalah kita melakukan optimalisasi penyerapan garam lokal. Itu yang kami terus menjadi program prioritas kami dari IB. Bagaimana meningkatkan atau mengoptimalkan penyerapan garam lokal. Terus yang kedua, bagaimana mendukung program intensifikasi dan ekstensifikasi. Dan yang ketiga yang kami harapkan adalah adanya pengembangan infrastruktur. Dan yang terakhir yang saya tidak sebutkan di sini adalah mengenai dukungan pemerintah dalam penyediaan lahan. Terima kasih Pak, Bapak-Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tony atas penjelasannya. Ini semakin nyambung juga dengan pembicara-pembicara yang lain. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan mungkin sebelum masuk saya hanya ingin sedikit highlight beberapa poin-poin yang sepertinya cukup konsisten muncul di berbagai pandangan dari para pembicara. Sepertinya para pembicara cukup sepakat bahwa ya, impor sebaiknya dihindari atau dikurangi karena ada berbagai macam potensi rente yang tadi Bang Faisal sudah sampaikan. Tapi kemudian apa solusinya? Solusinya tadinya sepertinya cukup terulang-ulang beberapa kali bahwa kita butuh peningkatan produktivitas, kita butuh industrialisasi, dan itu juga dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, tentu dengan segala tantangan-tantangannya. Satu hal lagi yang selalu cukup konsisten muncul disampaikan oleh para pembicara adalah ekstensifikasi, pengembangan lahan baru, seperti contohnya di wilayah timur Indonesia, karena sepertinya di Jawa memang sudah mulai keruh dan sudah mulai tercemar ya, sehingga sepertinya dibutuhkan paradigma baru untuk berpikir ke timur untuk memulai investasi di sana. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin kita bagi dua sesi dulu. Pertama mungkin untuk ke Bang Faisal dan ke Pak Safri Burhanuddin, kemudian yang berikutnya ke Prof Misri dan ke Pak Tony Tanduk ya. Jadi pertanyaan pertama mungkin saya ingin sampaikan ke Bang Faisal. Tentu dengan segala macam permasalahan impor kita butuh industrialisasi dan produktivitas. Pertanyaannya bagaimana kita bisa meningkatkan industrialisasi dan produktivitas ini, Bang Faisal? Karena itu Bang Faisalnya ada nggak ya? Ada ya? Ada, oke siap. Oh sih, nggak kelihatan tadi gara-gara backgroundnya hilang. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana nih kita bisa meningkatkan itu? Apakah kita dengan cara mendorong investasi sebesar-besarnya? Apakah dengan modal asing, modal dalam negeri? Ini ada juga pertanyaan dari UNY, apakah kemudian harus menggalang BUMN atau membuat koperasi rakyat? Tapi intinya bagaimana kita bisa membangun, memastikan industri garam kita itu cukup ramah petani tapi juga memiliki pengembangan modal dan teknologi yang mumpuni untuk swasembada. Itu mungkin pertanyaan ke Bang Faisal. Dan kemudian kalau untuk Pak Safri Burhanuddin, pertanyaannya adalah terkait dengan langkah konkret pemerintah. Ya Bapak dari Marves tentu berbicara mengenai investasi, bagaimana kita bisa meningkatkan investasi khususnya ke Indonesia Timur, dan kemudian bagaimana cara pemerintah untuk memastikan bahwa harga produksi garam dalam negeri itu bisa lebih murah daripada garam impor. Dan mungkin tadi kalau terkait dengan investasi juga mungkin kaitannya adalah bagaimana investasi tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi, secara terpadu, sehingga dapat ada terpadu dengan pengelolaan pesisir lah, dan cukup sesuai ramah lingkungan juga. Mungkin ini dulu saja Pak sebelum kita masuk ke sesi berikutnya biar gampang diingat. Bang Faisal silakan. Oke, pertama BUMN kan didirikan karena ada misi khusus ya. Ingat PT Garam ini dulu punya Belanda, kemudian dinasionalisasi. Nah, kan tidak pantas, tidak elok kalau negara bersaing dengan petani garam kan. Masa sih negara hadir untuk bersaing dengan petani garam? Nah, oleh karena itu, maka kita jadikan PT Garam ini sebagai bapak angkatnya para petani.
Nah, PT Garam bekerja sama dengan Universitas di Madura kan ada itu, membangun pusat riset garam. Nah, bisa berafiliasi dengan para pakar, tuh ada Profesor Misri dan banyak lagi eh, eh, kalangan akademis. Kami sama-sama dulu dengan Prof Misri ke Semarang, ada guru besar di bidang bukan pergaraman, ada sosiologi, antropologi. Jadi kita bereskanlah ini semua untuk membantu petani garam ini. Karena saya katakan tadi kan ini affirmative action. Ya, coba deh, saya tergiur ini untuk menjadikan penyelesaian garam sebagai prototipe transformasi ekonomi nasional pasca COVID. Kalau kita bisa selesaikan garam, insya Allah ekonomi kita yang lainnya kita bisa selesaikan. Tapi kalau garam aja nggak bisa kita selesaikan sampai sekarang, lupakanlah kita bisa menjadi negara maju, ngurus garam aja nggak bisa gitu kan. Jadi nanti malam saya ada meeting dengan teman-teman, nggak usah sebut, tapi para pengambil keputusan gitu, saya akan sarankan nih kasus garam sebagai model untuk transformasi perekonomian nasional pasca COVID. Mudah-mudahan bisa seluruh stakeholder duduk sama-sama ya, optimis saya. Tapi jangan PT Garam jalan sendiri gitu ya. Kemudian kuota impornya juga dikasih ke PT Garam. Udah deh, nggak usah ada kuota-kuota, kita ngurusin pemberdayaan petani garam. Kok saya optimis, dan hari ini saya makin optimis gitu dengan pemaparan dari Pak Tony, Pak Burhanuddin, Pak Misri gitu. Yuk kita mulai, mumpung nih momentumnya bagus pasca COVID, kita tunjukkan bahwa kita bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Kalau rakyat pergaraman bisa semakin sejahtera, semakin pasti gitu hidupnya ya, dalam gonjang-ganjing harga, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah sawit kita dan yang lain-lain juga. Kemudian peran swasta di mana? Peran swasta silahkan ya. Jadi misalnya untuk skala besar tadi sudah ditunjukkan adanya potensi yang sangat besar di NTT, dan saya sekali lagi surprise, ternyata di Banten pun sudah ada yang berinisiatif dan sudah mulai, inisiatif ini sudah dimulai gitu. Walaupun barangkali tidak akan sebagus atau seproduktif di NTT, namun untuk memenuhi kebutuhan sendiri sudah selesai gitu. Bisa, dia tidak akan besar-besaran, tapi untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja. Terakhir, asing, ya rasanya kalau ada yang mau ya silahkan gitu. Tapi masa sih investasi puluhan juta dolar aja kita nggak bisa. Saya rasa pengusaha domestik juga bisa, tapi masalah-masalah yang disampaikan oleh Pak Tony itu juga diselesaikan gitu ya. Ada sekali lagi membangun infrastrukturnya ya pemerintah. Jadi sayangnya kan garam ini strategis dalam kehidupan. Tidak ada bumbu yang apik tanpa garam. Tidak ada kehidupan yang sempurna tanpa garam gitu ya. Nah, tapi garam dinilai kecil oleh pemerintah gitu. Tidak masuk dalam proyek strategis nasional. Kan baru ada Perpres ya yang ditandatangani 17 November itu, hampir separuh barangkali proyek strategisnya jalan tol mulu, tapi bukan jalan akses ke pusat produksi garam gitu. Satu kayak gitu disisakan buat petani garam gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini insya Allah kita bisa jadi diorkestrasikan aja nih oleh Kementerian Investasi dan Kementerian Maritim dan Investasi ya. Ada maritimnya, ini perspektif maritimnya, ada perspektif investasinya,
ayo kita dukung sama-sama Kementerian Maritim dan Investasi untuk mewujudkan penyelesaian garam sebagai model dari penataan kembali ekonomi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bang Faisal. Kemudian untuk Pak Safri Burhanuddin tadi terkait dengan peran pemerintah dalam ada beberapa hal kan yang ditanya. Pertama terkait dengan investasi, bagaimana menarik investasi. Kedua, bagaimana dalam pembentukan harga untuk memastikan bahwa harga ini harga domestik lebih bagus. Dan yang ketiga terkait dengan pengelolaan terpadu dengan wilayah pesisir untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Terima kasih deh, moderator sudah berikan. Ini menarik kalau tadi kita lihat pemaparan semua. Kita tahu bahwa kawasan untuk meningkatkan produksi garam nasional salah satu adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi kita tahu yang paling ideal itu ada di Indonesia Timur sekarang. Kalau Pak Faisal itu bingung tiba-tiba ada di Banten, ada tapi tidak daerahnya tidak akan seluas yang kita bandingkan Indonesia Timur. Iya, itu betul. Karena luas lahan yang itu Pak, daerah Cilegon. Nah, kira-kira kalau kita di Indonesia Timur, yang ada masalah adalah beberapa lahan sudah dikuasai sama perusahaan-perusahaan sebelumnya. Salah satu yang kita lakukan, misalkan pemerintah mengambil alih lahan yang HGU yang sudah dilakukan oleh perusahaan yang ada sebelumnya karena tidak terpakai terlantar, itu dimanfaatkan, dikembalikan kepada ATR dan dikembalikan dan ATR itu memberikan lahan ini kepada pemerintah provinsi untuk dikembangkan sebagai garam. Itu sudah lakukan. Cuma memang kendala masih ada. Kenapa? Karena setelah dikembalikan ke pemerintah provinsi, masalahnya akan berbeda lagi. Kalau pemerintah pun sudah selesai. Artinya lahan untuk kita siapkan menjadi garam, itu sudah tersedia. Lahan yang tidak terbengkalai, HGU yang terbengkalai kita lakukan. Nah, ada yang menarik mungkin kita bisa perhatikan di sini. Bahwa lahan yang ada yang di daerah Indonesia Timur, yang sebelumnya misalkan di daerah Flores, yang kita katakan HGU, atau di sekitarnya, itu di daerah Mbai, yang kurang lebih luasnya hampir sekitar, let's say sekitar 3.000-an, 4.000 hektar yang ada di sana, masuk ke Teluk Kupang yang sekitar 3.000-an, masuk Melaka sekitar 4.000, yang tadi total sekitar hampir 16.000 ada di Nusa Tenggara Barat. Ini semua bagian yang kita baru usahakan mengembalikan fungsinya sebagai untuk garam. Dan kita harus sadar juga bahwa semua ini dibantu. Kita sudah intensif, kalau saya katakan rakor tuh mungkin sudah hampir tiap bulan menyatakan rakor untuk menghasilkan. Yang baru selesai sekarang baru yang di Nagikeo. Di Mbai, yang cetak masuk, itu pun dari lahan yang tersedia 2.000 baru 400. Kenapa? Masalah yang tadi disampaikan ada masalah hak ulayat rakyat. Setelah begitu terbuka, diizinkan, malah pertanyaannya bukan ke pemerintah pusat masalahnya, tapi masalahnya adalah masalah kerjasama dengan daerah. Masalah rakyat. Itu masalah tersendiri yang perlu kita tangani. Apa masalah lain? Yang kami juga sampaikan dalam diskusi beberapa kali bahwa petambak garam itu tidak lebih daripada mereka sama dengan haknya dengan petani biasa, petani sawah. Mereka juga berhak untuk mendapatkan irigasi. Salah satu kendala kita, kalau kita sampaikan, garam yang ada di situ adalah sumber airnya itu ada memerlukan menunggu air pasang surut. Nah, sedangkan kalau kita ingin kualitas garam bagus, kita ambil air yang lebih bersih, kita angkut ke darat melalui satu pompanisasi untuk masuk pengelolaan. Ini sudah kita bahas. Tapi tentu saja daerah ini adalah daerah yang tentu jangan lahan garam yang 10-15 hektar. Kita harapkan ada integrasi lahan yang di atas daripada 500 hektar sehingga kita bisa masukkan air laut. Ini salah satu yang sedang diusahakan. Itu adalah bagian daripada memperkuat daripada produksi garam. Yang ketiga adalah kaitannya dengan yang kata infrastruktur jalan. Tadi sampaikan juga betul. Nah, kalau Anda lihat buat peta, sini saya belum perhatikan, peta lokasi garam rakyat itu terpencar-pencar karena mereka masih memprioritaskan garam itu sebagai bagian daripada, bukan sebagai penghasil utama, dan mereka utamakan kegiatan yang lainnya. Kalau sudah tidak bisa pakan tahannya baru jadi garam. Sehingga kami butuh terintegrasi. Nah, masyarakat harus diberikan pengertian mampu mengintegrasikan lahannya sehingga akses yang jalan, begitu kita katakan akses mereka nggak mau diambil lahannya, tapi lahan orang boleh. Sedangkan akses kan harus kita buatkan akses jalan. Ini salah satu kendala, ini bagian dari sini. Yang berikutnya pertanyaan masalah, jadi kalau kita lihat langkah konkret pemerintah, dari ekstensifikasi kita sudah membantu melakukan, melalui intensifikasi, melalui teknologi kita, melalui teman-teman dari pakar-pakar, termasuk para PT sudah masuk, yang kita katakan, masuk melalui kebijakan-kebijakan kita berikan, melalui membantu masalah, kemudahan kita berikan, itu adalah bagian daripada untuk konkret. Nah, kaitannya dengan investasi, betul kata Pak Faisal, ini bukan bisnis besar kok, kalau lihat dari jumlah investasinya. Dan yang kami lihat hampir semuanya investasi yang di Indonesia ini semua investasi dalam negeri. Itu pun yang kita lihat di mana di Nagiko itu cuma filial dari
ada cetak Australia, tapi intinya adalah merupakan suatu modal dari dalam negeri. Karena kami lihat itu cukup besar. Nah, kalau kita lihat dengan harga garam dalam negeri, bisakah lebih murah? Pertanyaan sangat sederhana. Harga garam murah tergantung dari biaya produksi dan kesampaian daerah garam tersebut kepada usernya. Kalau kita katakan kita ingin pindahkan produk usernya itu mendekati dari produksi garam, itu mungkin bisa murah. Pertanyaannya adalah biaya ongkos kirim garam dari NTT ke Surabaya itu lebih mahal harga transportnya daripada garamnya. Sehingga ini perlu yang kita katakan, jadi kalau dikatakan bersaing, perlu ada kebijakan lain bahwa garam-garam impor yang mau masuk di satu daerah, kalau daerah itu memenuhi kebutuhannya, itu tidak perlu garam impor masuk situ. Garam impor tetap aja misalnya masuk di daerah yang membutuhkan. Jadi kami berpikir kita tidak mungkin tidak dalam hal ini sekarang ini untuk garam-garam industri yang membutuhkan yang disampaikan tadi Pak Tony Tanduk itu mau tidak mau kita harus tetap memberikan. Karena kita nggak usah tanda kutip melarang swasembada garam industri, karena kita butuh yang memberikan nilai tambah, memberikan banyak pegawai lain bekerja, tapi kita hanya melihat bagaimana garam yang kita produksi rakyat kita ini bisa terserap, yang kedua bisa kualitasnya naik, bisa memenuhi daripada kebutuhan garam industri. Kalau Anda bisa perhatikan tadi, prediksi kebutuhan garam dari tahun ke tahun itu akan meningkat sampai 10 juta ton. Kalau kita katakan tadi sampai 2030, 2040. Padahal kalau kita sepakat tadi, teknologi yang terbaru pun yang digunakan Australia tidak lebih daripada 200 ton per hektar. Sekarang ini kita kan baru rata-rata 70-an ton. Kalau kita kata PT Garam 100 ton. Dengan luas lahan garam yang sekarang tersedia 22.000 maaf, yang 14.000 itu sedang diproses. Jadi paling baru efektif 1.000, artinya baru sekitar 24.000 efektif, kali 100 baru sekitar 2,4-2,5 juta ton. Yang kira-kira kita bisa mengatakan, ini oke 2,5 juta kita produksi. Kalau kita mau tingkatkan, anggaplah semua jadi 14.000 itu. Dengan 22.000, kita masih punya berarti ada 35.000 hektar. Kalau kita naikkan kapasitas sampai 100 ton atau naik sampai 150, masih tetap di bawah 5 juta ton. Padahal prediksi daripada kebutuhan itu akan naik sampai 7 dan 10 juta ton. Artinya tolong pemikiran kita tentang swasembada garam harus tanda kutip swasembada. Kalau dikatakan garam industri, mungkin kita butuh cara lain. Kalau PLTU kita melakukan dengan tadi kita menggunakan PLTU, kita masih mendapatkan 2,5 juta ton. Itu pun optimum. Semua PLTU kita memanfaatkan tambah ini masih 7,5 juta ton. Padahal tahun 2030 kita akan mengimpor, kita punya kebutuhan garam 10 juta ton. Artinya adalah kita akan berlari dengan industri yang membutuhkan garam kecuali dengan kebutuhan dan produksi garam kita. Kita berusaha semaksimal mungkin dalam arti untuk swasembada konsumsi no problem, untuk yang lain tapi harus kita akui industri yang menggunakan bahan industri garam itu sangat memberikan nilai ekonomi lebih daripada ini. Tapi tetap dalam hal ini kita memperhatikan karena petani garam adalah bagian daripada petani yang ada yang harus kita membesarkan. Anda tidak harga garam sekarang kalau kita lihat harga di pasar itu bervariasi, kadang-kadang antara 200 bisa sampai 1.000. Tergantung pada musim apa. Ya kan kita pada saat tertentu ini menjadi masalah karena kita tahu tadi sampaikan Pak Faisal Basri harga CIF itu sudah mencapai cuma antara 400 sampai 500 rupiah. Jadi Anda bisa bayangkan garam dengan kuantitas yang kontinu, kualitas yang kontinu dengan harga setengah kalau dari harga ini, mengakibatkan memang susah bersaing. Kebijakan ini perlu kita lakukan, makanya dalam tertentu kita katakan khusus untuk industri tertentu sudah kita klasifikasi tadi, tidak semua membutuhkan garam industri yang kualitas tinggi, sehingga garam-garam tidak butuh itu kita bisa menggunakan garam lokal, apalagi dengan program pemurnian. Yang terakhir pengolahan terpadu kita sudah sampaikan tadi melalui pemetaan zonasi. Kita sudah bagi kawasan mana khusus untuk produksi garam yang kita kembangkan tentu saja. Dan satu saya ingatkan teman-teman bahwa sorry to say hampir semua garam produksi nasional kita yang ada sekarang itu hampir 90% kita jamin ada mikroplastiknya. Kenapa mikroplastik? Karena kita sudah punya limbah yang cukup luas di perairan kita. Ini yang kita tidak sadari. Makanya kalau kita ingin mendapatkan kualitas garam terbaik tentu kita harus pindah lahannya. Tapi perairan Indonesia hampir semua sudah kena, tapi ini menjadi bagian daripada bagaimana kita ingin membantu memurnikan. Karena ini ada solusi tersendiri bahwa keadaan ke depan bukan cuma garam nasional ya, termasuk garam luar negeri pun sudah terkontaminasi.
Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan, dan kami yakin untuk swasembada kita tetap programkan. Kalau garam nasional kebutuhan konsumsi is okay. Sekarang kita akan mengurangi kebutuhan impor daripada garam industri melalui beberapa teknologi. Dengan teknologi kita akan bisa lakukan membantu masyarakat kita, membantu produksi nasional kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safri Burhanuddin. Ini kita lanjut ke dua pembicara berikutnya terkait dengan pertanyaan tanya jawab. Pertama ke Pak Profesor Misri. Tadi kan Pak Bang Faisal bilang serahkanlah sesuatu pada ahlinya gitu ya. Kalau kita berbicara epidemi, serahkan ke epidemiologi. Kalau kita berbicara garam, serahkanlah kepada Profesor Teknik Kimia. Nah, pertanyaannya bagaimana, ini dari tadi kita berbicara soal swasembada, kita berbicara soal strategi kebijakan, lokasi, Indonesia Timur. Tapi pertanyaannya sebenarnya apa sih teknik produksi yang tepat, lokasi yang tepat untuk menghasilkan garam dengan kualitas atau kadar NaCl yang memang dibutuhkan oleh industri maupun pangsa pasar di Indonesia saat ini, dan sehingga kita bisa menyiapkan strategi kebijakan industri yang efisien dan tepat guna gitu Pak. Itu mungkin itu pertanyaan untuk Prof. Misri. Kemudian untuk Pak Tony Tanduk, pertanyaannya tadi di slide terakhir Bapak kan berbicara mengenai dukungan-dukungan pemerintah. Ada Kementerian Marves, Kementerian KKP dan lain-lain. Pertanyaannya sebenarnya konkret dukungan seperti apa Pak yang dibutuhkan itu? Apakah hanya sebatas infrastruktur atau memang ada kebijakan-kebijakan lain yang Bapak harapkan bisa didukung oleh pemerintah? Mungkin itu silakan ke Prof. Misri dulu Pak. Ya, makasih. Jadi kalau kita mendesain pabrik ya, kalau kami di Teknik Kimia melihat ini sama aja sama pabrik gitu ya. Kita harus melihat betul-betul bahan bakunya, kita harus lihat betul-betul karena ini terkait juga dengan kalau kita mau dengan produksi dengan cara yang lahan terbuka seperti itu, maka kita juga harus melihat iklim segala macam. Memang kalau kita lihatlah pelajaran dari misalnya dari Citam, nah, Citam itu punya data iklim yang cukup panjang ya dia punya, dan itu mahal harganya gitu ya. Nah, sementara sekarang ini para peneliti untuk bisa menjawab pertanyaan tadi itu banyak sekali data-data yang kita nggak punya, dan itu mestinya data disediakan oleh negara ya, mestinya data-data iklim seperti itu bukan. Dan sekarang BMKG cukup bagus kok bisain, tapi kita tidak bisa cuma data setahun 2 tahun, kita butuh data yang panjang. Kalau kita mau gunakan lahan terbuka, kalau kita mau menggunakan yang metode membran seperti itu, memang kita harus kaji betul-betul tidak hanya inputnya tapi juga outputnya gitu ya. Lalu juga sebenarnya kalau nggak bisa kita bilang misalnya sebenarnya teknik pabrik gula yang paling bagus apa sih? Nggak bisa. Kita harus lihat dari kondisi masing-masing, dari bahan baku, dari pasarnya. Kita mau taruh di mana kalau kita mau bikin pabrik misalnya. Tadi kan sudah jelas sekali Pak Tony Tanduk bilang bahwa ini bulky ya. Juga di samping bulky juga harga akan menjadi karena bulky maka harga akan menjadi faktor. Jadi kajiannya banyak sekali. Kalau secara umum kita bisa jawab bahwa teknologi lahan terbuka sebenarnya masih mungkin kok untuk di Indonesia bagian timur itu masih mungkin. Hanya saja memang perlu penjagaan kualitas inputnya dan juga tadi tanah segala macam ya. Di sisi lain harus ada penempatan market atau membuat market yang cukup bagus. Tentu hati-hati betul karena masalah market ini jangan sampai market menjadi buah si malakama. Begitu marketnya bagus, dia akan menjadi pengotor bagi industri bagi air inputnya gitu. Itu kan jadi nggak bagus juga. Saya kira memang masih perlu banyak yang dikaji, nggak bisa ada satu jamu yang cespleng untuk semua hal gitu ya. Tapi kira-kira gambarannya betul bahwa Indonesia bagian timur. Sementara kalau mau dikembangkan di lahan-lahan yang lain, teknologi-teknologi yang tidak membutuhkan padat lahan itu bisa diterapkan gitu ya. Terima kasih Pak. Kajian-kajiannya bisa terintegrasi dalam pusat riset garam nasional yang tadi Bapak usulkan itu Pak ya. Ya. Kemudian terakhir nih Pak, karena berhubung kita juga ada keterbatasan waktu, Pak Tony Tanduk tadi berbicara mengenai dukungan pemerintah. Tadi Bapak sudah mendengar dari Pak Safri Burhanuddin mengenai langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaannya, apakah itu cukup bagi pelaku industri atau memang ada hal-hal lain yang sebenarnya dibutuhkan dan mungkin dirasa lebih efektif gitu untuk mendukung pengembangan industri garam?
Tadi Bapak menyoroti yang slide saya yang nomor 7 ya, tentang dukungan pemerintah, termasuk juga dari LSM. Saya sebutkan ada beberapa kementerian itu. Yang pertama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang itu jelas tadi sudah saya sampaikan, yaitu pengembangan atau pembangunan on-farm washing plant. Jadi kalau garam itu kan kalau kita baru dipanen itu kan kandungan airnya itu bisa 40-50%. Jadi kalau dia dicuci itu sangat bisa mengurangi kadar air, dicuci dan dikeringkan. Jadi garam yang diangkut itu misalnya 100 kg itu tidak lagi jadi 100 kg, tapi itu kan ada penyusutan. Nah ini yang perlu kita hitung juga, kalau garam diproduksi itu tidak begitu produksinya itu begitu terus, itu kan produksinya akan menyusut 30-40%. Itu yang perlu diperhitungkan. Nah, kalau kita dikembangkan on-farm washing plant itu akan sangat bagus untuk meningkatkan kualitas dari garam tersebut. Yang kedua, untuk KKP itu pengembangan gudang garam nasional. Ini kan sekarang ini di sentra-sentra produksi ada mungkin katanya sekitar 20 GGN yang dibangun, tapi kapasitasnya cuma 2.000 ton. Nah, itu kalau dikembangkan menjadi misalnya 10.000 atau 20.000 ton, itu akan sangat bagus, dan ini akan membantu kita untuk mendata berapa sebenarnya produksi garam nasional. Itu penting, Pak. Nah, jadi dan yang kedua juga bisa menyeragamkan, jadi garam yang diproduksi itu kualitasnya jadi homogen kalau sudah melewati GGN itu. Nah, terus yang ketiga untuk KKP, memang KKP-nya sangat berperan untuk pengembangan petani garam, itu pengembangan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dari petani. Nah, kemudian dari produksian, kami mengharapkan adanya sama dengan perdagangan, jaminan pasokan garam sebagai bahan baku. Nah, karena kan kalau kita melihat industri kimia itu sebagian besar itu sebagian besar juga itu menggunakan garam sebagai bahan baku maupun aneka pangan. Nah, ini perlu adanya jaminan dari pemerintah untuk pasokan bahan baku sebagai pengamanan untuk industri bisa berkembang. Jadi dari penelitian dan perdagangan. Kemudian dari BPPT tadi yang sampaikan Pak Sapri itu untuk pengembangan teknologi, dari koperasi dan UKM, kita berharap adanya pengembangan industri-industri usaha kecil menengah di sentra-sentra produksi itu. Jadi garam yang dihasilkan itu jangan semuanya diekspor ke Jawa, tapi itu juga digunakan untuk industri-industri sekitar, dan itu akan meningkatkan nilai tambah. Kemudian dari agraria itu mengenai lahan. Nah, lahan ini kalau lahan itu kan ada PP-nya itu, peraturan pemerintah. Lahan yang tidak terbengkalai pun itu tidak bisa sembarangan dipakai. Itu ada aturannya untuk bisa digunakan untuk kepentingan umum, dan belum tentu itu bisa untuk garam. Dan yang terakhir dari PUPR, kita harapkan adanya pengembangan jalan maupun pelabuhan. Nah, kemudian dari Pak Sapri ya sebagai Menko, di tempat Pak Sapri maupun di tempat Menko Perekonomian, ya fungsi koordinasi untuk semua kelembagaan pemerintah tersebut, termasuk dari LSM. Dan kalau itu semua bisa dilaksanakan akan simetris, maka program kita untuk kemitraan dengan petani itu akan berjalan optimal. Karena tadi saya tangkap satu dari apa yang disampaikan oleh Pak Sapri itu, pemahaman tentang swasembada ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan penyerapan atau pembelian garam lokal itu. Dan ini sesuai dengan apa yang kami inginkan dari IP sendiri. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ditutup dengan statement yang cukup tepat mengenai pemahaman swasembada. Jadi kita memang harus berpikir ulang bagaimana kita, pertama berpikir ulang mengenai apa itu swasembada, kemudian bagaimana kita menciptakan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mencapai swasembada tersebut. Ini kebetulan tadi kita mulai 4 menit mundur, jadi kita selesai 4 menit mundur juga. Jadi sekarang sudah jam 4:04, sepertinya waktu yang tepat untuk mengakhiri diskusi ini. Cukup banyak diskusinya, sepertinya tidak bisa dirangkum dengan sederhana. Yang pasti kalau dilihat dari berbagai macam pembicara, terdapat konsensus yang cukup jelas lah arahnya itu seperti apa. Bagaimana kita mengurangi ketergantungan impor, membangun industrialisasi, produktivitas, ekstensifikasi, fokus ke daerah-daerah yang memang masih baru di Indonesia Timur. Saya rasa itu cukup jelas. Jadi
Mudah-mudahan ini diskusi yang bisa bermanfaat bagi para peserta juga yang hadir di sini. Ini ada apa berikutnya, sesi foto bersama nggak ada? Berarti bisa kita langsung tutup. Kalau gitu terima kasih Pak Bang Faisal Basri, terima kasih Pak Safri Burhanuddin, terima kasih Prof. Misri Gozan, Pak Tony Tanduk. Semoga di kesempatan lain kita bisa berdiskusi lagi dan mudah-mudahan kita bisa masing-masing mengimplementasi dan mengeksekusi diskusi ini dalam kapasitas kita masing-masing, apakah sebagai pembuat kebijakan atau sebagai praktisi. Demikian kami tutup dari Forum Diskusi Ekonomi Politik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.